Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa malam hari ini dalam Shalom and Marriage. Sudah begitu banyak seri yang telah kita lalui. Dan pada malam hari ini adalah satu malam yang istimewa dan bulan Oktober itu adalah bulan reformasi. Kita merayakan reformasi dan akhirnya ada satu cetusan ide untuk mengkaitkan antara reformasi dan keluarga. Ya, apakah kaitan antara reformasi dan keluarga, atau nggak ada kaitannya, dikait-kaitkan sendiri, atau memang ada kaitannya? Dan apakah signifikan gerakan reformasi ini terhadap pernikahan, dan apakah jadinya jika tidak pernah terjadi reformasi, dan bagaimana kalau tidak pernah terjadi reformasi, pernikahan itu sendiri seperti apa. Nah, oleh sebab itu, kita mau kembali menggali seperti apakah kaitan antara reformasi dan keluargaku dalam tema kita pada sore hari ini. Dan pembicara kita malam hari ini adalah Bapak Pendeta Billy Kristanto. Selamat malam, Pak Billy. Ya, ya sudah hadir malam hari ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa bertanya di chat itu, ada pigeonhole ya, Anda bisa klik di chat itu untuk langsung ke link dari pigeonhole @reformasi yang nanti akan diulang lagi untuk Anda yang mungkin baru masuk. Nah, Anda bisa menchat atau juga mungkin Anda bisa bertanya lewat chat yang ada di Zoom ini, dan juga di YouTube Anda bisa menchat, nanti panitia akan membawa atau memasukkannya ke dalam Zoom. Baik, uh, tanpa perlu panjang lagi memperkenalkan, Pak Billy sudah mungkin banyak kita kenal. Beliau ya, ada riwayat pendidikannya itu pertama-tama di Berlin, Pak, ya, untuk diploma musik tahun 95, kemudian juga Certificate of Postgraduate Study di Den Haag tahun 98, kemudian juga mengambil kuliah di SET Reform Injili Internasional tahun 2002, kemudian Magister Teologi di Heidelberg tahun 2010, serta doktor dalam filosofi dan teologi tahun 2009 dan 2011, juga di Universitas Heidelberg. Ya, dan beliau juga kita kenal sebagai seorang pianis, seorang musisi, konduktor, dan juga seorang hamba Tuhan tentu saja, dan menggembalakan hari ini atau sekarang ini di GRI Kelapa Gading, dan juga menulis beberapa buku, dan cakupannya cukup luas, baik dalam musik maupun dalam ibadah, tetapi juga salah satunya kalau kaitannya dengan pernikahan adalah Air Mata Pernikahan ya, tahun 2017. Ya, baik tidak berpanjang waktu lagi, saya serahkan langsung kepada Bapak Pendeta Billy Kristanto untuk memulai webinar kita malam hari ini. Silakan Pak Billy. Ya, thank you. Benar-benar kayak dengar suara radio memang sih Pak Gito. Eh, Thank you untuk kesempatannya. Ini tema yang agak sulit ya sebetulnya untuk saya karena saya perlu persiapan baca-baca lagi dan sebagainya. Dan ya hopefully nggak mengecewakan karena gini saya ini tema tentang reformasi ya kaitan dengan keluarga ya. Mungkin kita nggak bisa expect terlalu insightful seperti kayak problem di dalam abad 21 atau apa gitu ya. Tapi banyak hal yang buat kita sih rather taken for granted gitu ya, untuk kita sesuatu yang sederhana gitu ya. Itu sebetulnya ada sumbangsi dari reformasi gitu. Ya pendekatan kita hari ini jadi ini ya, lebih ke historical gitu, lihat apa yang jadi sumbangsi dari reformasi itu. Saya akan tetap coba untuk ini sih, untuk aplikasi di dalam situasi kontemporer dan sebagainya ya. Ya karena ini penting untuk kita sih. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, dan sebagaimana Tuhan juga memberkati di dalam waktu-waktu kesempatan yang sebelumnya di dalam seri acara ini. Kami berdoa supaya Engkau memberkati juga malam hari ini, beri kepada kami interaksi yang baik, berikan pada hamba-Mu pertolongan Tuhan untuk bisa membahas sesuai dengan kebutuhan daripada saudara-saudara yang mendengarkan pada malam hari ini, dan Engkau menolong kami melalui pertemuan malam hari ini, kehidupan pernikahan kami semakin dikuduskan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi untuk semua internet connection di dalam belas kasihan Tuhan, supaya kami bisa menikmati pelayanan pada malam hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, sudah kalau kita baca ini ya tulisan Luther gitu bisa ada beberapa fase gitu ya, beberapa fase tulisan tentang pernikahan misalnya ya, tentang seksualitas, tentang family gitu. Dan ya menurut para scholars itu ini ya saya polemik anti monastik itu cukup konstan gitu. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang waktu kita baca kayak oh ini lagi dan lagi dan ini lagi dan lagi dan lagi gitu ya, bisa agak sedikit ya tanda kutip membosankan atau too much gitu ya. By the way, kalau sudah baca tulisan Bondage of the Will, tulisannya dia tentang ini perdebatannya dengan Erasmus dan sebagainya, juga ada impresi kayak gitu kan ya, ulang lagi dan lagi dan lagi. Ibaratnya musuh itu sudah jatuh, sudah KO, masih digebuk juga gitu. Well, good. Mungkin sudah juga bisa ini sih, bisa expecting ini flavor atau tone ini ya di dalam tulisannya Luther gitu. Ya dia adalah orang di dalam zamannya gitu ya. Ini polemik anti monastik itu sangat mendominasi gitu. Seperti kalau saudara baca tulisannya Calvin juga ini ya, saudara akan dapati lagi dan lagi bagaimana dia kritik misalnya Roman Catholicism pada saat itu gitu. Itu sesuatu yang kita bisa expect lah di dalam ini, di dalam tulisannya gitu. Anti monastik ya, saudara tahu arahnya kemana gitu ya. Seperti kita tahu kan untuk gerakan monastik kan berarti hidup itu kan mesti celibate gitu kan ya, mesti selibasi, nggak boleh menikah gitu. Dan mereka banyak mendasarkan itu atas tulisan Paulus. Misalnya Paulus mengatakan lebih baik orang nggak menikah daripada menikah ya, terus ditarik ke sana dan sebagainya. Jadi Luther itu berpendapat kalaupun ini ya Tuhan itu di dalam bagian itu di sini ya, di dalam tulisan Paulus itu seperti kayak favor gambaran keadaan orang yang tidak menikah itu bukan karena dia mau mengecualikan seseorang dari sexual relationship, pernikahan dan sebagainya, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Paulus ya, karena itu bisa membebaskan ya dari istilahnya ya, entanglements, ikatan-ikatan yang terjadi karena marriage gitu ya, dan sehingga orang itu bisa melayani Tuhan dengan lebih bebas dalam hal ini ya. So persis seperti yang dikatakan Paulus, bukan karena bukan karena Tuhan tuh mau exempt kita dari sexual relationship gitu, bukan itu. Pandangan Luther yang awal itu sangat didominasi dengan konsep marriage itu sebagai antidot untuk dosa ya. Ini very typical saya di dalam tulisan awal ya. Daripada berdosa ya lebih baik menikah gitu. Jadi ini antidot ya, vaksin gitu ya. Remedy-nya untuk dosa gitu. Jadi tulisan Luther yang awal itu konsepnya itu sangat didominasi oleh pemikiran seperti ini. Baru kemudian di dalam tulisan-tulisan yang later ya, itu dia melihat marriage sebagai divine calling, sebagai panggilan ilahi ya. Nah, ini perkembangan belakangan gitu. Tradisi Protestan itu kan mengikuti Luther ya, di dalam hal ini menolak ajaran gereja yang mengajarkan bahwa marriage itu adalah sakramen gitu ya. Terutama yang disoroti di sini adalah ini ya, bagaimana gereja itu terlalu mencampuri ya, jadi terlalu akhirnya jadi resek gitu ya, mencampuri urusan pernikahan gitu ya. Padahal pernikahan itu tuh bukan termasuk sakramen. Nah ini poin ini kita mesti mengerti di dalam posisi yang tepat ya saya. Ini ultra high view bisa bermasalah ya. Tapi kita tentu nggak bisa tarik di drag sampai as low as possible gitu ya. Itu pasti persoalan yang lain lagi gitu. Tapi intinya di dalam zaman Luther maksudnya dia sendiri mengatakan dengan mengajarkan bahwa ini bukan sakramen, itu berarti bagian daripada gereja itu terutama adalah urusannya itu dengan conscience orang yang mau menikah ya. Supaya ada freedom of conscience. Maksudnya freedom of conscience dalam hal ini sederhana gitu ya.
yang memang menikah ya sudah biarlah menikah gitu, jangan dihalang-halangi gitu ya, jangan dibilang lu nikah ya, lu kurang kudus, kurang suci, apa nggak mengumulkan selibat dulu. Nah ini namanya ini saya bermasalah di dalam urusan conscience gitu ya. Ya demikian juga kalau ya mungkin kalau sekarang agak sedikit kebalik ya konsepnya. Kalau orang dulu yang mau menikah kayaknya ini di Surabaya kan ini acara ya, diojo-ojoi gitu ya. Diojo-ojoi lu jangan nikah lah gitu, maksudnya bisa mungkin jangan nikah gitu ya, kecuali nggak tahan pakai sudah lah nikah gitu. Tapi kalau bisa jangan nikah gitu ya. Kalau sekarang mungkin agak terbalik kali ya, orang yang apa itu namanya sekarang orang yang nggak apa, sorry sekali lagi ya, kalau zaman dulu orang yang nikah dibilang supaya jangan nikah gitu kan ya, karena lebih dianggap lebih. Kalau sekarang mungkin ya ini Luther kayaknya nggak pernah kepikir sih mungkin ini orang sekarang kok yang nggak nikah kayaknya dijodoh-jodohin lah, dipaksa-paksa. Kenapa ya nggak menikah ya? Alasan apa coba ya dia nggak menikah dan sebagainya. Nah ini sama ya, ini gereja jadi resek kayak gini nih. Karena nggak memberikan freedom of conscience itu. So bagi Luther ya ini urusan conscience dan kebebasannya itu extremely important gitu. Entah orang itu mau menikah atau nggak nikah ya biar dia melakukannya dengan hati nurani yang bersih gitu. Maksudnya kalau memang dia dipimpin Tuhan untuk menikah ya biar dia menikah gitu. Saya nggak tahu ya konteks sekarang ini apa ya kira-kira yang bisa menjadi self kritik bagi gereja yang apa itu yang bisa berbenturan dengan konsep ini gitu. Misalnya, nggak tahu lah, saudara bisa tambahin sendiri ya. Kadang-kadang gereja bisa sampai mencampuri nggak sesuai ini apa orang mau menikah dengan siapa mesti dapat persetujuannya gereja gitu ya. Nggak cocok loh kalau lu sama ini gitu ya. Mestinya ini ya Pak, jangan sama yang ini tuh sama yang itu. Jadi ikut campur ya gereja urusan pernikahannya orang gitu. Nah, Luther akan mengatakan ini abusive ini kayak gini. Karena marriage itu bukan sakramen. Jadi gereja di dalam hal ini ya itu mesti tahu batasnya sampai di mana. Nah, memang saya konsep kayak begini bukan nggak ada resikonya kalau sudah mungkin di Jerman gitu misalnya ya konsepnya again sangat dipengaruhi oleh Lutheran teologi pasti gitu. Karena bukan sakramen, jadi marriage itu dianggap lebih merupakan urusan catatan sipil gitu. Ya, karena bukan sakramen ya maka doa biasa gitu ya. Oke, pemberkatan biasa. Actually di ini ya saya dibandingin sama kayak di Gary ya saya itu agak nggak comparable sih saya ini apa ya very low ya saya view-nya gitu. Nah itu another problem pasti gitu ya karena bukan sakramen. Terus kemudian ya apa ya as simple as apa gitu beli kucing baru gitu misalnya atau beli kucing baru pastor saya beli kucing baru bisa nggak tolong doain oh iya saya doain gitu ya pastor saya minggu depan mau nikah bisa nggak tolong doain oh iya saya doain gitu ya much more lah ya pasti gitu daripada itu gitu persoalan lah saya kalau kita tarik sampai di drag sampai deadlock itu pasti jadi persoalan. And yet, I think pikirannya Luther ini tetap relevan dalam arti ya kita jangan inilah, jangan apa ya petinggi-petinggi gereja gitu ya, jangan masuk ke dalam bagian yang sudah bukan bagiannya gereja lagi sebetulnya. Gitu. Nah tentu kita ini ya kita assume apa ini pandangan pernikahannya itu adalah pandangan pernikahan yang alkitabiah, maksudnya dengan saudara seiman ya lawan jenis ya itu tentu sesuatu yang ya, sudah beres di presuppose gitu dalam hal ini. Gitu. Ya sebagaimana saudara juga bisa tebak konsep yang sangat penting dengan ini ya Pak polemik monastik gerakan monastik itu karena apa ya karena marriage di dalam Alkitab itu kan sangat berkaitan dengan perintah be fruitful and multiply ya. Ya, Luther itu mengatakan bahkan ini ya, no greater blessing, nggak ada berkat yang lebih besar daripada apa, the birth of children into family. Ya, nggak ada yang lebih apa penting, yang nggak ada yang lebih berat responsibility suami dan istri daripada apa, daripada menjadi orang tua yang efektif. Nah ini menarik, saya again tadi kita menjanjikan kalau bisa tetap ada kaitannya sama dunia kontemporer gitu ya. Sekarang ya orang bukan karena dilarang menikah kayak di dalam zaman monastik dulu sih ya. Orang menikah sih menikah aja gitu.
Tapi berapa banyak ini ya Pak, nggak sedikit kayaknya ya yang menikah terus kemudian nggak punya anak lah ini dan seterusnya. Itu unthinkable sih dari perspektif reformatoris itu ya. Kita nggak bicara orang yang sakit ya, kita nggak bicara orang yang nggak dikaruniai anak. Nah itu kan memang lain ya. Kita percaya ada panggilan khusus ya daripada Tuhan gitu untuk itu gitu. Tapi orang yang menikah ya di dalam pikiran yang sederhana ya menikah supaya bisa fruitful and multiply ya itu nggak bisa dilepaskan daripada pernikahan, dan Luther sangat menekankan bagian ini gitu, nggak kepikir deh saya, nggak kebayang orang itu menikah misalnya hanya untuk apa kenikmatan seksual saja, tapi dia nggak mau diricui, nggak mau diganggu oleh apa ini namanya saya, oleh yang namanya anak gitu misalnya ya. Itu nggak kebayang banget di dalam pemikiran ini, di dalam pemikiran Luther gitu, karena again menikah dan memiliki anak gitu ya. Saya seringkali di dalam ini saya Pak konseling pranikah yang lebih bukan yang katekisasinya ya, tapi konseling pribadinya yang berdua bertiga itu ya. Saya seringkali mengingatkan, meskipun ini bukan prinsip yang apa kemutlakan layer pertama gitu ya, tapi saya mengingatkan biasa dengan orang yang mau menikah, bilang ya kalau sudah menikah ya nggak usah dijaga gitu ya, nggak usah dijaga, kan sudah siap menikah ya berarti siap punya anak. Menikah tapi terus kemudian saya baru tahun kedua, tahun ketiga baru mau menikah, seperti jadi sovereign ya, orang sekarang itu sovereign gitu ya, seperti kayak kita yang menentukan kapan kita punya anak dan seterusnya gitu. Padahal itu kan di dalam waktunya Tuhan ya. Jadi again Luther menekankan ini ya, be fruitful and multiply, itu ya ini maksudnya di dalam fase tertentu tulisannya ini sangat penting gitu. Birth of children into a family, itu nggak ada yang lebih besar daripada itu, nggak ada greater blessing untuk pernikahan. Becoming effective parents ya itu ya sesuatu yang apa ini sangat ditekankan gitu. Luther membagi ini ya, 3 kinds of love ya. Dia bilang false love, terus ada yang namanya natural love dan married love di dalam ini ya konteks pernikahan tentunya gitu. False love, natural love, married love. False love itu apa? False love itu ya melayani diri sendiri, self-centered, selfish gitu ya. Itu biasanya menggunakan objek yang katanya dicintai gitu ya, tapi ini cinta yang palsu. Itu digunakan untuk satisfy appetite-nya sendiri ya. Untuk apa memuaskan nafsunya sendiri gitu, seleranya sendiri. Ini ya bisa apa saja gitu, baik mungkin dia sebetulnya lebih tertarik untuk uang atau seks atau prestige atau apa image atau apa macam-macam lah saya. Tapi intinya ya cuma menggunakan orang lain gitu untuk satisfy one's own appetites. So itu false love ya. False love itu bagi Luther itu ditandai oleh greed and covetousness, ditandai oleh keserakahan ya. Keserakahan ini nggak harus cuma uang ya, by the way ya, bisa keserakahan in anything sih. Keserakahan ya sikap nggak mau ngalah, covetousness itu do not covet, sudah tahu ya istilah itu ya. Jangan mengingini ya. Itu kalau di dalam bahasa teologis itu bukan cuma sekedar keinginan tapi itu maksudnya keinginan yang berdosa ya. Itu covetousness itu kalau di bahasa aslinya itu pakai istilah epitumia ya di dalam bahasa Greek. Kalau pakai istilah Latin itu very much connected dengan yang namanya concupiscentia ya. Concupiscentia bahasa Jerman pakai istilah begierde ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya mungkin terjemahan yang terbaik adalah hawa nafsu gitu. Jadi ini bukan cuma sekedar keinginan dalam pengertian natural desire gitu ya. Tapi covetousness itu ya sudah keinginan yang apa ya, yang berdosa gitu maksudnya. Ini dikaitkan dengan kejatuhan Hawa ya, kejatuhan Adam dan Hawa waktu dia mengingini apa itu buah yang terlarang, itu termasuk covetousness ya dalam hal ini. So false love itu ditandai dengan itu ya, tapi ini terus kemudian menyamar sebagai cinta, menyamar sebagai kasih, padahal sebetulnya bukan. Nah, bagaimana dengan natural love? Natural love itu adalah yang mengikat kita dengan parents ya, dengan orang tua, dengan saudara ya, dengan teman-teman, ya family members, ya itu natural love lah di dalam hal ini ya. Mungkin
terjemahan yang sering kali dipakai ya ini ya, filia gitu misalnya dalam hal ini. Ya, saya nggak mau bikin kacau sih ini, ntar salah ngerti lagi. Tapi kalau di dalam bahasa Greek kan ini will be variasi filia atau storge gitulah kira-kira ya. Itu nature love gitu. Nah, third form ini ya dia disebut married love ini ya. Ini menurut Luther ini adalah the greatest and purest of all loves katanya itu ya. Ini adalah yang paling indah, yang paling pure, paling besar dan sebagainya. Karena apa? Karena itu trumps the claims of natural love. Interesting ya soal konsep ini ya. Ini seperti kayak apa ya? Ya melampaui gitu, melampaui natural love. Kenapa? Ya, saudara perhatikan ya. Karena husband and wife itu kan di dalam Alkitab dikatakan live father and mother. Terus kemudian mereka itu membentuk satu new family kan ya. Mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu gitu ya. Atau dari perspektif Adam ya, bersatu dengan Hawa, bersatu dengan istrinya, atau istri dengan apa ini namanya, dengan suaminya gitu ya. So menarik ya gambaran seperti ini karena bagi Luther ini bisa bukan overcome istilah even trumps ya. Trumps itu apa ya? Bukan Donald Trump maksudnya apa? Trumps ya, istilahnya mungkin agak sedikit apa itu vulgar ya pakai istilah ini ya. Menginjak gitu ya, kayak seperti apa ya? Tapi kalau sudah nggak terlalu suka pakai istilah ini ya, melampaui gitu ya, melampaui natural love. Karena natural love-nya yaitu saya dalam arti ayah dan ibu ya itu kan kita mencintai, tapi waktu kita menikah kita keluar dari sana gitu. And therefore menurut Luther ini adalah greatest and purest ya gitu, bisa menandingi bahkan melampaui gitu. Nah, so kita tahu ya ini again tadi kita bilang kalau bisa kita kaitin dengan apa ini isu kontemporer gitu ya. Kita melihat ada banyak masalah di dalam pernikahan ya karena apa? Karena pernikahan ternyata nggak melampaui natural love gitu ya, yang seringkali terjadi di dalam kebudayaan Timur gitu ya kan, masuk ke dalam keluarga besar gitu ya. Ini akan nggak kebayang sih kalau Luther mengomentari bagian ini gitu. Kalau bagi Luther gitu ya, bagi Luther itu natural love ya, orang tua, anak, terus kemudian ya menurut ini bukan Luther ya, ini kan Genesis kan ya, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya gitu, terus bersatu dengan istrinya gitu kan ya. Kan literally seperti itu perkataannya gitu. Tapi kalau gambaran pernikahan di kebudayaan Timur kan, gimana ya saya kalimatnya? Maka seorang laki-laki akan menikah dengan istrinya dan membawa istri untuk masuk ke dalam keluarga besarnya. Nggak ada saya kayak gitu itu di dalam Alkitab nggak ada gitu. Yang ada itu adalah meninggalkan ayah dan ibunya gitu, lalu bersatu dengan istrinya, bukan istrinya dibawa masuk ke dalam keluarga besar gitu. Kalau dibawa masuk ke dalam keluarga besar, itu berarti apa? Ya berarti yang the greatest, ini kalau saya pakai paradigma Luther ya, the greatest and natural love kalau kayak begini, gitu ya. Itu apa? Intimacy seorang suami dan istri ternyata nggak lebih besar, nggak lebih penting gitu ya, nggak lebih unik daripada natural love gitu ya. Sudah berbahagia lu sekarang dianggap keluarga kita gitu misalnya ya. Berbahagia kamu sekarang masuk di dalam keluarga besarku gitu, kamu harusnya bersyukur gitu misalnya kan ya. Yaitu gambaran pernikahan Timur saya yang benar-benar bentur sih dengan Alkitab itu. Dan seperti sudah tahu ya, banyak persoalan saya terjadi di sini ya. Banyak persoalan. Karena apa? Ya karena konsepnya bukan konsep Alkitab. Good. Saudara mungkin boleh nggak setuju dengan perkataan Luther, masa sih harus dibenturkan kayak begini, bukan masing-masing ada tempatnya. Boleh, saudara boleh berpikir seperti itu ya. Mungkin nggak harus bikin ranking juga sih ya. Kadang-kadang ya ini Luther gitu loh. Saya Luther itu bahasannya ya, bagian-bagian tertentu bombastis dan kadang-kadang ya mungkin theologically susah diterima gitu misalnya. Next to the word of God gitu ya. Next to the word of God, the greatest blessing on earth itu adalah musik gitu misalnya. Wah, saudara kan nggak seneng kan dengan kami. Apa alasannya dia ngomong musik? Kenapa bukan painting? Kenapa bukan sculpture? Kenapa bukan arsitektur? Kenapa bukan sastra gitu misalnya kan ya? Kenapa dia bilang musik? Next to the word of God, itu greatest blessing, the greatest gift dari Tuhan. Itu musik itu ya. Itu bahasa bombastis itu, terus terang bahasa bombastis. So, saudara boleh memperlakukan kalimat ini juga sebagai bahasa bombastis, boleh juga gitu. Maksudnya ini ya Pak, ini melampaui apa natural love dan sebagainya. Itu karena ya dia pakai istilah superlatif di sini ya. Mau menyatakan bahwa how important gitu ya. Ini apa
married love ini gitu lah. Tapi bukan nggak ada dasar Alkitab sama sekali loh. Sekali lagi ya, saya kan Alkitab mengatakan memang meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya gitu ya. Good. Nah, bagi ini ya, bagi apa itu? Bagi Luther setelah kejatuhan ke dalam dosa itu, maka love ini susah lagi jadi pure, as expected ya. Corrupted dengan kehadiran false love, corrupted dengan kehadiran false love. Maksudnya selfishness, self-centeredness dan sebagainya gitu ya, oversensitivity, selalu peka dengan perasaan sendiri dan sebagainya, itu membuat orang akhirnya apa ini saya namanya nggak betul-betul bisa menikmati namanya married love ya. Love yang corrupted oleh false love ini ya, selalu apa itu ya, everything about self itu ya, tentang diri sendiri gitu. Bukan tentang the beloved, bukan tentang yang dicintai, tetapi tentang diri sendiri gitu, which ya narsis lah ini ya. Mungkin kita juga boleh tambahin, saya ini mungkin ada potensi gitu ya, ada potensi selain married love bisa, especially kita orang kebudayaan timur, selain married love bisa di corrupted by false love, mungkin sudah juga bisa tambahkan perenungan sendiri gitu ya. Perhaps juga bisa di corrupted by natural love kali ya, gitu, waktu keluarga terlalu campur dan seterusnya akhirnya membuat persoalan di dalam pernikahan gitu. Ya bukan nggak mungkin ini terjadi gitu ya. Ya tapi again di dalam konsep early ini memang betul itu ya, pandangan pernikahan sebagai measure, sebagai satu apa ya, remedy atau antidote against lust ini sangat apa itu sangat kuat. Tapi seperti saudara membaca di dalam konsep ini ya, saudara bisa melihat bahwa di dalam perkembangan Luther berikutnya waktu dia mulai membicarakan three kinds of love ini ya, maka bisa ada ya sesuatu yang lebih lah daripada sekedar apa ini remedy against lust gitu ya, atau apa antidote untuk lust, untuk nafsu. Tadi kita bilang ini ya, Luther sangat menekankan tentang perintah be fruitful and multiply. Jadi pernikahan itu ada keturunan ya. Ini again nggak bisa kita overemphasize ya di dalam pikiran Luther gitu. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan itu juga punya keturunan, sehingga apa ya, dari sini kita bisa melihat berapa pentingnya itu orang-orang Kristen waktu mereka dikarunia keturunan, itu mereka mesti mendidik anak-anak itu untuk mengenal jalan Tuhan ya, life of godliness itu, dan di dalam konteks ini again typical Luther itu ini apa di dalam ini kalimat ya, another kalimat bombastis itu di dalam hal ini ya, so ya, kalau kita bicara tentang raising children untuk life of godliness ini, Luther bahkan membandingkan ini dengan covenant of marriage. Itu dia berani mengatakan itu even secondary gitu ya, secondary, mempertahankan covenant of marriage itu ya, kok ini nggak lebih penting daripada raising godly children ya, again ya, itu bahasanya Luther lah gitu ya. Dia kalau mau menekankan sesuatu dia bisa pakai bahasa-bahasa superlatif dan selalu dengan komparasi dan sebagainya gitu ya. Again, saudara nggak harus baca kalimat-kalimat itu sebagai satu kalimat yang theologically statis gitu ya. Tapi saudara mesti memperlakukannya di dalam pengertian bahwa ini berarti dia mau sedang menekankan ini gitu. Ya, kayak tadi gitu ya, misalnya ya, next to the word of God itu the highest gift of God adalah musik gitu misalnya. Saudara jangan berarti setelah firman Tuhan yang nomor 2 ternyata musik gitu ya. Itu lebih penting daripada family, lebih penting daripada anak, lebih penting daripada apa gitu ya. Ya itu bahasanya Luther lagi sedang ngomongin musik itu berapa indahnya, sudah gitu saja gitu. So bagian ini juga sama ya, saya. Ini kalau kita mendengar perkataan bagi Luther maintaining covenant of marriage itu ya boleh bilang secondary terhadap apa? Terhadap raising children untuk apa mempunyai kehidupan yang godly.
So ini meaning bagi Luther berapa pentingnya gitu ya mendidik anak ini untuk mengerti atau berjalan di dalam jalan Tuhan. Tadi kita bilang bahwa Luther itu menolak ini ya konsep apa atau status sakramental dari pernikahan, which is Roma Katolik gitu ya. Artinya apa sih? Artinya dia percaya bahwa marriage itu tidak impart saving grace ya. Kita nggak bisa bilang itu ini ya apa means of grace itu dalam hal ini. Nggak tepat bicara seperti itu ya karena istilah means of grace yang imparting saving grace itu kan tempat itu sakramen ya. Di dalam hal ini nggak cocok kalau kita menaruh marriage di dalam hal seperti itu. Jadi marriage di sini bukan dibicarakan dalam konteks soteriologi atau doktrin keselamatan, tapi dibicarakan di dalam konteks theology of creation, theology of creation. Nah, menarik kalau sudah misalnya baca Kidung Agung gitu ya. Kitab Perjanjian Lama yang sangat merayakan ini pernikahan gitu. Itu kan perspektif utamanya kan juga sebetulnya adalah theology of creation kan ya. Theology of creation itu penting sekali gitu di dalam Kidung Agung. At least dalam penafsiran ini lah ya, biblical, theological gitu. Kalau dalam penafsiran medieval mysticism ya lain gitu. Itu bisa soteriological ya, indeed. Seperti Bernard de Clairvaux atau penafsir-penafsir yang lain. Oke, kita lanjutin. Ini masih ada waktu kan ya? Oke, jadi tadi kita mengatakan polemik dengan monastik itu ya, itu cukup mendominasi di dalam pikiran Luther. Kalaupun kita bicara tentang celibacy ya, bicara tentang kehidupan selibat ya, kehidupan membujang, itu bagi Luther itu adalah divine gift, itu adalah karunia ya dari Tuhan. Itu bukan human accomplishment. Nah, typical ya, ini kan theology of grace kan ya. Theology of grace ya, itu ini adalah fondasinya gitu. Nah, waktu membicarakan celibacy, ya, tetap harus konsisten dengan theology of grace. Maksudnya apa sih? Orang yang nggak dapat divine gift ini ya sudah jangan membujang gitu ya, jangan tidak menikah itu. Karena menikah itu bukan sesuatu yang kita kayak accomplish ya, seperti kayak kita mau menyatakan apa itu lebih cinta Tuhan. Saya nggak mau distracted, saya memutuskan untuk tidak menikah supaya saya lebih bisa konsentrasi untuk pekerjaan Tuhan atau apa gitu ya. Tekanannya jadi lebih kepada saya yang accomplish gitu ya, saya yang memilih ya. Luther insist ini nih divine gift itu. Ini bukan karena kamu yang hebat ya. Bukan karena kamu yang lebih hebat daripada orang yang menikah, bukan. Tapi karena kamu diberikan karunia itu. Sama ya, saya. Kita juga boleh balik jadi prinsipnya gitu. Orang yang menikah itu juga bukan karena lebih hebat gitu ya, lebih pinter bisa tebar pesona ke sana sini gitu ya. Sehingga ada 17 perempuan langsung tertarik at the same time, tinggal pilih saja di antara 17 gitu ya. Hitung kancing pun juga masih lebih gitu misalnya pilihannya. Bukan itu saya, tapi itu juga divine gift gitu. Sama ya, menikah pun itu juga divine gift. Bukan karena kita bisa accomplish lebih baik daripada yang tidak menikah, sama sebetulnya. Cuma konsep Luther pada saat itu memang penekanannya lebih kepada yang celibacy ya. Celibacy itu bukan human accomplishment ya. Kenapa? Ya karena kita tahu itu orang-orang yang jadi apa ini ya, masuk ke biara gitu ya. Itu kan ya mereka yang memutuskan gitu ya. Ini apa seperti mereka yang membuktikan diri bahwa mereka itu yang bisa tidak menikah dan sebagainya, ya bisa lebih konsentrasi untuk Tuhan dan sebagainya. Itu tipikal apa ya, spiritualitas dari bawah lah gitu. Saya kalau dari perspektif reformatoris ya, hati-hatilah ini ya segala bentuk apa ini spiritualitas yang lebih menekankan human accomplishment daripada God's gift ya, daripada divine gift itu non reformatoris ya. So, non reformatoris itu bukan yang diajarkan baik oleh Luther, Zwingli, Calvin dan yang lain-lain gitu. Itu asing sebetulnya untuk ini. Untuk apa? Ya, untuk teologi reformatoris. So, dia melanjutkan kritiknya jadi ini ya, orang-orang yang hidup membiara dan sebagainya itu banyak yang akhirnya terus kemudian hidup dengan tormented consciences ya. Itu hati nuraninya itu tersiksa gitu ya. Dan ya sekarang ini ya sudah ya, kita bukan sedang mau berpolemik, tapi ini kan simply fakta ya, sudah sampai sekarang sampai abad ke-21 yaitu berapa
berapa banyak sudah dengar kasus ini ya, apa itu imam-imam priest, Roman Catholic priest dalam hal ini. Sedih saya ini bukan nyukurin ya, bukan gitu. Tapi karena mereka sebetulnya nggak mendapatkan panggilan itu, tapi akhirnya karena mereka menyatakan ini ya human accomplishment, akhirnya terjadi percabulan di sana sini dan even abuse terhadap anak-anak kecil dan seterusnya itu kisahnya kan cukup besar ya, dan di mana-mana gitu. Ya 500 tahun yang lalu Luther sudah mengingatkan makanya gitu ya. Ngapain hidup dengan tormented conscience kayak gitu? Ngapain hidup dengan hati nurani yang tersiksa? Kalau kamu mesti nikah ya sudah nikah saja gitu. Kalau kamu mesti nggak nikah ya sudah jangan nikah lah gitu. Kalau yakin kalau memang dipimpin Tuhan dengan clear conscience nggak menikah ya jangan tersiksa karena masyarakat mengatakan harus menikah gitu misalnya ya. Ya jangan gitu. So masing-masing itu mesti dengan freedom of conscience waktu memutuskan dalam hal ini. So itu tekanannya ada di sana. Bukan masalah apakah menikah atau tidak menikah, tapi in any case ya itu mesti guided by freedom of conscience itu tadi. Seperti kita tahu ya sudah itu conscience itu extremely important ya untuk Luther gitu. Di dalam reform teologi ya itu pembahasan tentang conscience itu agak late ya sudah kalau sudah membaca secara historically itu baru apa ya belakangan deh tipikal apa ini di pasca reformasi ya, reform skolastik ini apa post reformation ya baru membahas tentang conscience itu. Tapi early reform itu kayaknya penekanannya memang bukan di conscience. Jadi ini tradisi Lutheran ini memang di dalam hal ini ya apa ada certain uniqueness sudah very early bicara tentang conscience. Perhaps juga menurut saya sih karena pengalaman Luther sendiri gitu kan ya. Jadi ini pengalaman pribadinya Luther juga membentuk itu apa ya tradisi teologi Lutheran dalam hal ini sangat mementingkan conscience. Poin yang saya mau katakan adalah ini ya apa kita boleh explore bagian ini ya marriage and conscience ya marriage and conscience terutama kalau kita belajar dari Martin Luther itu ya. Sudah jangan tanya ini ya, kenapa kita kok nggak bahas Calvin lebih banyak bahas Martin Luther gitu ya? Jawaban saya mungkin sederhana, karena brosurnya ada gambarnya Luther di sana gitu. Jadi kita bahas Luther aja dulu gitu. Ini mungkin ntar sesi berikutnya kalau ada waktu kita sedikit ini ya, move ke Calvin gitu. So Pak Gito, ini waktunya saya tinggal berapa menit? Kalau 45 menit, jadi sampai jam berapa kira-kira? Ya, kalau masih ada silakan Pak. Ya oke, ntar ini aja ya. Saya terusin dikit ya. Baik. So gambaran ini ya, gambaran Luther ya ini tentang pernikahan ini bukan idealis ya, tapi realistik. Misalnya dia mengatakan kalimat seperti ini, we do not advocate marriage as an easy way out, nor do we hold out any promises that it will be such. We want it to be permitted to be a matter of option so that the man who is able may be continent for as long as he wants. We want the conscience to be free from offense, not from marriage. Benar ya kalimat ini ya. We want the conscience to be free from offense, not from marriage. Conscience itu bukan harus dibebaskan dari pernikahan gitu, tapi conscience harus dibebaskan dari offense ya gitu. Anyway, ini ya, saudara boleh kembangkan di dalam banyak hal sih, bukan cuma untuk pernikahan, bukan cuma untuk kehidupan keluarga, tapi dalam banyak hal lah, di dalam banyak hal gitu ya. Kita itu mesti hidup sesuai dengan ini ya, freedom of conscience itu. Saudara kalau ini ya, apa betraying conscience terus merasa seperti kayak tormented gitu ya, karena ada semacam apa ini namanya saya legalisme apapun gitu ya, akhirnya menjadi semacam spiritualitas keterpaksaan ya, spiritualitas keterpaksaan yang akhirnya ya tormenting conscience gitu. Itu bisa terjadi dalam banyak hal cuy, di dalam pelayanan saudara, di dalam persembahan, di dalam macam-macam lah cuy, di dalam banyak hal gitu ya. Kita bukan dari freedom of conscience, tapi seperti kayak ada pressurized, ada certain apa ini legalistic pressure gitu ya, membuat saudara harus melakukan ini atau tidak melakukan ini gitu, tapi bukan berdasarkan freedom of conscience. So untuk perspektif reformatoris, kebebasan hati nurani ini sangat-sangat penting, sangat penting.
Karena ini berkaitan dengan pengertian akan true gospel. Gospel itu memerdekakan. Yang salah satu yang dimerdekakan itu adalah conscience atau hati nurani. Jadi ini saudara melihat ya dari Injil, freedom of conscience terus mempengaruhi konsep pernikahan. Nggak ada orang yang memaksa saudara menikah dengan siapa, atau nggak ada orang yang memaksa saudara untuk tidak menikah, atau untuk menikah, untuk tidak menikah dan sebagainya gitu. Ini penting gitu. Termasuk bahkan konsep ini ya untuk orang tua ya. Kadang-kadang kita ada ini ya, ada pengalaman di dalam kita officiating gitu ya, ada orang tua yang nggak setuju dan sebagainya. Good. Orang tua sih berhak ya memberikan opininya, itu berhak. Tapi orang tua itu juga mesti sadar ya, itu orang mau menikah ya, itu adalah hak yang diberikan Tuhan, bukan diberikan oleh orang tua. Sekali lagi ya, ini freedom of conscience daripada orang itu. Tentu kita berharap supaya dia nggak salah lah ya. Namanya orang tua kita pasti mengasihi anak gitu ya. Anak mau menikah gitu ya, kita bisa kasih pendapat, bisa kasih. Tapi pada akhirnya yang harusnya memutuskan ya anak itu sendiri gitu kan ya. Dia sudah besar gitu ya. Kalau kita orang tua terus kemudian mau ikut campur, kontrol dan sebagainya ya, kayak menentukan dan sebagainya. Nah ini hati-hati ya, kita ini menciptakan tormented conscience sebetulnya gitu. Hati nuraninya orang lain itu bisa dirusak gitu ya, disiksa. Karena pandangan kita yang legalis, lu harus menikah dengan yang ini gitu. Atau kalau nggak menikah dengan ini, papa nggak mau datang gitu misalnya. Bagaimana ya? Lu harus menikah dengan apalah sih yang paling nggak income-nya segini gitu. Yang bisa beliin lu kondo paling sedikit gitu ya. Atau yang bisa beliin lu rumah ya dan seterusnya. Nah, ukurannya paling sedikit mesti segini gitu. Dan seterusnya. Well, hati-hati ya saya dengan gambaran seperti itu. Well, oke lah, saya ini motivasi seperti ini bisa menjadi motivasi yang memang baik ya untuk mengasihi anak supaya ada certain tanggung jawab gitu ya. Tapi saudara perhatikan gitu ini dengan konsep merusak konsiensi orang itu ya. Ini sangat peka untuk teologi reformatoris gitu. Oke, kita lanjutkan sedikit, ntar ya mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan atau apa gitu ya. Jadi tentang ini ya, tentang tentang perbandingan ya, orang menikah sama nggak menikah ya. Itu dalam satu fase Luther memang indeed pernah ada konsep bahwa mereka yang menikah itu indeed ya, ini less radiant daripada mereka yang truly celibate ya, untuk hidup untuk kerajaan sorga gitu. Ya, saudara mungkin kaget ya ada konsep seperti ini dalam Luther, tapi ini sebetulnya ya sudah jauh mendingan dibanding konsep monastisism gitu ya. Tapi dia ya bisa memberikan konsep yang seperti itu, maksudnya lebih glorious ya di dalam hal ini, yang truly celebrate itu. Tapi dia mengatakan alasannya itu apa gitu ya? Alasannya itu apa? Itu yang lebih penting di sini ya. Jadi akhirnya kemudian setelah bertambahnya waktu ya, terus kemudian pikirannya Luther kan berkembang gitu ya. Akhirnya dia mulai melihat bahwa di dalam kehidupan keluarga ya, itu di dalam kehidupan keluarga kita nggak melihat persekutuan dengan sesama ya, persekutuan dengan istri termasuk gitu ya, nggak dilihat sebagai satu arena untuk mendistrak seseorang dari firman Allah gitu ya. Nggak dilihat seperti itu lagi, tapi justru dilihat sebagai setting di mana orang itu bisa mengalami ya, bisa enacting Injil. Jadi tadi itu gambarannya itu lebih negatif gitu ya. Community of neighbor ya, fellowship dan ini istri dan sebagainya dengan anak itu di dalam earlier thought itu digambarkan sebagai kayak satu potential distraction ya untuk firman Allah. Tapi terus kemudian ini di dalam perkembangan belakangan dilihat sebagai sesuatu arena atau setting di mana orang itu bisa enacting the gospel. Ya, ini ada perkembangan ya di dalam teologi Luther gitu.
again kalau kita mau kaitkan dengan ini ya saya dengan again our Eastern culture, kebudayaan Timur kita ya saya, saudara juga ternyata konsep seperti ini masih very much alive ya saya, very much alive. Keluarga itu harus di nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 17 kan gitu ya. Yang paling pertama itu adalah Tuhan gitu misalnya ya. Sebetulnya disebut Tuhan itu bukan Tuhan tapi gereja maksudnya gitu ya. Dan ini persoalan saya kalau kita tinjau dari perkembangan Luther, teologi Luther yang belakangan. Sekali lagi saya, ya nggak ada yang salah kalau kita mengatakan Tuhan itu yang paling utama ya Tuhan gitu. Tapi seringkali orang pakai istilah Tuhan itu maksudnya gereja maksudnya gitu. Tapi gereja kan bukan Tuhan ya saya. Gereja itu bukan Tuhan gitu. Tapi di dalam kebudayaan Timur ya somehow itu seperti kayak ada certain achievement, kebanggaan, accomplishment ya waktu bisa menomorduakan ini ya menomorduakan keluarga gitu ya. Saya pernah nonton satu versi film Samkok ya saya, Samkok itu waktu itu ada jenderal besar gitu ya. Waktu itu dia yang punya pasukan paling banyak ya, kalau nggak salah sekitar 700.000 gitu ya. Itu Cao Cao waktu itu masih belum siapa-siapa saya, masih kecil gitu ya. Ini Yuan Shao namanya ya. Si Yuan Shao ini terus kemudian tengah-tengah dia itu mau maju perang saya. Wah, ini cerita ya by the way, saya bukan Alkitab ini. Mau maju perang, ini ternyata anaknya sakit ya, anaknya sakit. Terus anaknya sakit dia jadi bimbang gitu, jadi bimbang maju perang atau enggak ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak maju perang. Waduh, sudah dia kena kritik ya sama bawahan-bawahannya, sama sesama jenderal-jenderal. How could you gitu misalnya, anak lu sakit kok lu tetap nggak maju perang gitu ya. How could you memilih family over negara gitu misalnya, over over military duty gitu misalnya ya. Ya kayaknya ini konsep ini kayaknya lumayan mendominasi ya saya di dalam kebudayaan Timur. Dan kalau saudara dan saya nggak hati-hati ya, kita bisa ada semacam certain kebanggaan kalau kita menyepelekan, menomorduakan keluarga, istri, anak-anak dan sebagainya. Terus kemudian seperti ada kebanggaan dengan tidak terlalu memperhatikan mereka gitu dan sebagainya. Ya kalau kita petakan di dalam pengajaran Luther itu early Luther gitu ya. Luther sudah meninggalkan konsep seperti itu. Dia mengoreksi pandangannya. Itu pandangan early Luther. Jadi Luther itu pada awalnya melihat family itu sebagai potential destruction terhadap firman Allah. Potential destruction. Makanya lebih radiant orang yang selibat ya. Tapi terus kemudian belakangan dia melihat ini sebetulnya family ya kan bisa dilihat sebagai setting di mana orang itu bisa juga experiencing, enacting the gospel ya. Kita sekarang rather taken for granted gitu ya, enacting the gospel in every area of our lives gitu kan, whether di marketplace lah, family lah, di apalagi di dalam semua aspek kehidupan kita ya. Ini kita bisa melihatnya sebagai setting untuk experiencing and enacting the gospel, theology of grace ya, mercy dan seterusnya. So, saudara melihat di sini di dalam pemikiran Luther, again bukan nggak ada perkembangan gitu dan bahkan lebih jauh lagi dia bisa melihat married life itu sebagai ya spiritual discipline ya. Spiritual discipline itu bukan cuma terjadi di monastic life gitu, tapi karena married life seperti saudara dan saya yang married kita tahu di dalam pernikahan juga ada banyak problem dan pergumulan gitu ya, kehidupan berkeluarga gitu, itu bukan an easy way out. Ini juga yang punya tantangannya sendiri. So married life juga ini setting yang dimana bisa terjadi real spiritual discipline dan bukan hanya di dalam monastic life itu. So malah bisa dikatakan orang yang avoiding challenges ini ya justru bisa malah ini mengambil easier route gitu ya. Jadi justru dibalik di sini sekarang. Kan dulu gambarannya ini ya saya di dalam zaman Luther monastic life itu yang the hard one gitu ya, the hard one. Lu nikah, lu mah ngambil jalan pintas gitu kan. Lu ngambil jalan pintas, lu cari yang gampang lu nikah. Mestinya the hard one. Kita mengambil ini. Ini adalah accomplishment ya yang layak untuk diberikan bagi Tuhan. Tapi ceritanya tetap story of human accomplishment gitu ya. Tapi kalau ini dalam pikiran ini jadi sekarang terbalik gitu ya. Konsepnya jadi criticizing the other way around, yaitu apa?
Ya, lu nggak mau menikah gitu, lu nggak mau menikah. Ini nggak bicara orang yang dapat karunia selibat maksudnya ya. Tapi orang yang sebetulnya Tuhan itu maunya dia menikah, tapi dia memilih easier route ya. Dia memilih jalan yang lebih gampang dengan tidak menikah gitu. Justru menghindari disiplin spiritual gitu di dalam konsep ini. Oke, so ini sudah menit ke 50-51. Mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab dulu kali ya, sebelum nanti lanjutin lagi. Ya, baik. Ya, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya, silakan Anda bisa di chat, itu sudah diketikkan. Mungkin juga panitia bisa mengetikkan lagi untuk yang baru masuk. Ya, ini ada sih, tapi ada yang tulis direct message, jadi cuma saya yang kayaknya bisa baca ya. Baik. Oh, ada yang ini sih apa? Ya, cuma kasih komen aja sih. Pengen menikah tapi prospek masih belum ada hingga sekarang. Ya sudah, didoakan saja terus itu ya. Sambil cari, mesti invest juga, mesti invest waktu gitu ya. Invest waktu. Tolong jangan sebut nama saya ya Pak Billy. Oke, saya nggak akan sebut namanya. Saya single mom, 40 tahun, mantan sudah menikah lagi setelah kita 1 tahun bercerai 5 tahun yang lalu. Saya sudah single selama 5 tahun, sudah banyak melewati konseling dan inner healing karena bekas mengalami perselingkuhan di rumah tangga dan juga KDRT. It was more like one-sided marriage. Hanya saya yang berusaha membuat pernikahan berhasil. Sementara mantan suka ngajak cerai-cerai terus. Saya dijamah Tuhan waktu saya sudah menikah, sementara mantan saya bukan orang Kristen. Di gereja saya rata-rata yang seumuran saya sudah menikah semua. Yang belum menikah pun congregation lebih muda dari saya 10 tahunan gitu. Saya juga sudah doa sama Tuhan minta a godly husband in the last 2 years. Dan juga saya sudah melayani di gereja, mengembalakan FA Family Altar. Family Altar juga. Anak-anak saya semua juga aktif melayani di gereja. Apa mungkin Tuhan mau mengabulkan doa saya? Saya rindu bisa memuliakan Tuhan dalam pernikahan saya dan mempunyai pernikahan Kristen di mana suami istri sama-sama tunduk ke Yesus dan tahu peran masing-masing. Ya, thank you atas nasihatnya. Saya nggak tahu sih ini apakah Tuhan pimpin atau tidak gitu ya. Maksudnya ya silakan Ibu mengumpulkan ini ya, lalu terus kemudian ya bukalah kemungkinan gitu. Ya sambil lihat-lihat, cari-cari, sambil didoakan, tapi juga sambil open juga kalau ternyata menurut bijaksana Tuhan akan lebih efektif dengan tidak menikah gitu. Ada beauty tersendiri ya, maksudnya setelah keadaan seperti ini nggak menikah lagi dalam keadaan single parent sekalipun, bukan nggak mungkin Tuhan bisa memakai gitu. Tapi kalau memang ada kebutuhan ya saya percaya Tuhan akan menyediakan gitu ya. Ini again ya, kita di dalam banyak hal ya, perlu invest ya, saya perlu membuka diri, perlu ini ya. Kalau memang kita cukup yakin saya kayaknya nggak bisa deh nggak nikah, saya harus nikah gitu ya. Kalau Ibu punya keyakinan seperti itu ya berarti mesti bergaul lebih luas dan sebagainya melihat ini ya. Kalau nggak ada di gereja itu, misalnya di gereja ini laki-laki itu umurnya yang belum menikah itu semuanya 10 tahun di bawah, sepertinya nggak cocok gitu ya menurut bijaksana ya. Boleh cari orang Kristen yang lain ya, mungkin nggak harus di gereja di mana saudari beribadah, tapi bisa di gereja yang lain gitu, misalnya tetangga teman dan sebagainya. Ya Tuhan menolong ya, khususnya di dalam pelayanan untuk anak-anak. Oke, apakah ada di ini pertanyaan-pertanyaan yang lain? Ya, ada beberapa pertanyaan yang ada di Pigeonhole, dan bagi Anda masih bisa ya untuk bertanya, silakan pigeonhole.at/reformasi. Ada di chat, kita bisa copy paste di sana. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Billy. Yang pertama ini, apakah anak-anak Luther atau keluarga reformator lain, apakah mereka itu reform, Pak? Ya, kadang ada tokoh besar, anak-anaknya belum tentu imannya sama, Pak. Oh, jadi kita mau tanya keberhasilan mereka mendidik anak gitu atau gimana ya?
Saya nggak terlalu terekspos dengan hal seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ya nggak selalu gambarnya seperti itu. Misalnya Samuel gitu ya, nggak ada orang yang melakukan ini ya apa namanya kepemimpinan Samuel. Samuel adalah pendoa syafaat yang sangat diberkati Tuhan selain Musa gitu ya. Ya tapi anak-anaknya nggak bisa menggantikan dia gitu. Gini loh saya itu things are complex ya. Mungkin nggak fair juga ya saya meletakkan seluruh tanggung jawab kepada orang tua gitu. Ada kemungkinan nggak ya orang tua sudah melakukan bagiannya, sudah melakukan tanggung jawabnya, tapi anaknya ini memang benar-benar dablek dan keras kepala gitu. Apakah itu jatuh kepada tanggung jawab orang tuanya gitu? Saya kadang-kadang pikir bisa nggak fair ya pikir seperti ini gitu. Nggak tahu sih, saya nggak tahu. Apakah kita berhak ya? Itu Samuel itu pasti nggak becus lah itu didik anak, pasti nggak beres. Dia boleh aja jadi hamba Tuhan besar, bisa jadi hakim besar, tapi didik anak sendiri aja nggak bisa gitu misalnya. Saya nggak berani ngomong kalimat itu saya. Manusia itu masing-masing tuh ada bagiannya dia harus tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan, karena dia itu a moral being, ya. Precisely karena dia moral being, pasti ada tanggung jawab seorang anak yang nggak bisa diwakili oleh orang tuanya, betul kan? Saya nggak ngomong anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Kalau itu ya lebih tanggung jawab kita, betul gitu ya. Kalau anak-anak jarang di jalan-jalan di mall terus menjatuhkan vas, yang bayar siapa? Ya orang tuanya lah pasti gitu. Itu kita tahu gitu. Tapi kalau anaknya sudah umur 20, 21 dan sebagainya, dia jatuhin vas, siapa yang bayar? Ya dia sendiri lah suruh bayar gitu. Orang dia sudah umur segitu kok gitu. Lalu kita menyalahkan orang tuanya dan sebagainya. Hati-hati saya dengan simplistik kayak begitu ya. Itu bisa sikap judgmental yang nggak terlalu baik loh gitu. Ini apa? Lebih baik kita dengan hati yang takut dan gentar. Kalau saudara atau saudari dipercayakan anak, ya kita didik anak-anak itu di dalam takut akan Tuhan. Sejauh itu adalah tanggung jawab kita gitu ya. Tapi ada bagian yang dia harus tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Itu sangat perlu sih. Mendidik dia harus tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Itu sangat perlu gitu. Karena kalau tidak kita harus kontrol dia terus seperti bayi. Itu nggak lucu ya seperti itu. Saya sama anak saya juga bicara di dalam bagian-bagian yang dia ada kelemahan. Saya bicara ya. Ini semua yang orang tabur itu ada konsekuensinya gitu. Kita mesti kasih dia kebebasan ya. Tanggung jawab untuk menuai apa yang dia tabur. Ya, of course dari sisi orang tua kita harapnya yang positif itu. Tapi kalau sampai anak itu menabur yang negatif, ya sudah. Dia mesti tahu bahwa ada tuai yang negatif juga gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, maksudnya dalam hal ini. Maksudnya orang nggak bisa playing victim terus menyalahkan itu orang tuanya yang salah gitu. Again, saya sangat hati-hati dengan judgment seperti itu gitu. Ya, tentu tambah satu kalimat aja. Tentu nggak menutup kemungkinan ada orang tua salah didik, itu tentu lah ya. Saya bukan bilang itu nggak mungkin sama sekali. Ya tentu ada orang tua yang ngawur didiknya sampai anaknya benar-benar rusak. Ya memang ada sih kok itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Billy. Ya, mungkin bagi kita agak kesulitan ya untuk dapat mengerti apa kaitan antara reformasi dengan apa pernikahan yang sedang kita bahas di zaman ini, karena reformasi berkaitan dengan 500 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang memesan online untuk taksi, untuk makanan, untuk ojek dan seterusnya, mungkin sekarang gampang sekali ya. Kita tinggal pencet HP kita lalu pesanan datang. Tetapi Saudara, yang gampang itu ternyata adalah suatu yang sulit sekali untuk membuat aplikasi itu. Membuat aplikasi itu harus mengolah data sedemikian rupa, harus berkali-kali pencet komputer untuk bisa membuat aplikasi sehingga gampang untuk dapat kita pakai di hari ini. Nah, pembahasan mengenai hal pernikahan dan kaitannya dengan reformasi mungkin adalah hal yang sulit bagi kita untuk dapat kita mengerti. Kadang-kadang kita hanya ingin yang praktis saja lah, ya, yang praktis saja. Pokoknya apa saya tanya itu jawabannya dan seterusnya. Padahal sebenarnya banyak hal yang tidak semudah itu. Nah, bagi kita mungkin pergumulan Luther berbeda dengan pergumulan
kita di zaman ini 500-an tahun kemudian. Karena Luther waktu itu berkaitan dengan polemik dengan monastik, ya, kemudian juga berkaitan dengan selibat dan sebagainya. Tapi kita melihat di sini bahwa ternyata reformasi memberikan sumbangsi yang sangat besar sekali, bukan hanya di dalam teologi, tetapi juga di dalam pernikahan. Maka kita dapat melihat Luther itu memberikan tadi ada 3 kind of love, ya, 3 kind of love, yaitu false love, kemudian juga ada natural love, dan kemudian married love. Dan sekarang mungkin kita merasakan efeknya tanpa pernah sadar bahwa hal yang sekarang jelas dan gamblang ini 500 tahun yang lalu merupakan satu perjuangan sampai berdarah-darah mungkin. Bahkan Luther ketika menikah itu boleh dibilang begitu memberontaknya dari gereja. Nah, Pak Billy, mungkin pertanyaan dari saya gini, Pak. Kan tadi Pak Billy juga mengatakan bahwa Luther itu di awal melihat pernikahan itu sebagai antidot untuk dosa, ya. Pokoknya daripada lu berdosa mending menikah aja. Tetapi kemudian ini Luther dalam tulisan-tulisan belakangannya mengatakan ini adalah divine calling. Nah, mungkin Pak Billy bisa menjelaskan bagaimana kita menghidupi divine calling, terutama mungkin bagi kita yang entah belum menikah atau mengajarkan kepada anak-anaknya untuk kamu harus cari divine calling di dalam kamu memilih pasangan. Itu bagaimana Pak Billy? Ya, misalnya salah satunya yang tadi kita sudah bahas, ya, itu again procreation dan sebagainya, itu kayaknya sangat mendominasi gitu. Good, again kalau dinilai dari konsep theology of marriage di dalam zaman kita sekarang seperti kayak kedengaran kayak so primitive, outdated gitu ya, seperti sesuatu yang masa marriage cuma untuk menghasilkan keturunan gitu ya. Tapi ini again historically speaking bukan tanpa proses gitu ya. Ntar ada Luther, ntar Calvin, ada tambahin aspek lain lagi gitu. Terus kalau kita baca di Westminster Confession misalnya sudah sangat lebih lengkap gitu gambarannya. Tapi again ya ini bukan tanpa perjuangan awal daripada seorang Martin Luther gitu ya. Divine calling itu saya percaya di dalam pikiran Luther yang sangat penting yaitu ini. Karena melalui pernikahan terus ada keturunan yang godly gitu ya. Nah, ini mungkin ya saya mungkin ini ya. Ini potensi untuk dikontekstualisasi di dalam ya sekarang LGBTQ ya. Sama kan saya isunya balik lagi gitu ya. Tentang prokreasi gimana, adopsi atau apa, terus haknya bagaimana, tentang keturunan bagaimana. Nah, ini mirip lagi, sepertinya kayak mirip lagi gitu. Somehow suddenly pikiran Luther penekanan marriage dan prokreasi itu jadi bisa relevan lagi. Tapi kayak misalnya 100 tahun lalu ya kayaknya ya apa sih semua orang menikah ya pasti maunya keturunan gitu kan ya. Tapi sekarang ternyata tidak gitu. Ini di Swiss baru berapa minggu lalu ya ini apa mengesahkan ini apa marriage for all namanya ya, marriage for all, ya kalah sih votingnya gitu ya, ketebak sih. Dan ini kayaknya dari Western countries di Eropa termasuk yang terakhir apa mengesahkan itu gitu. Yang lain sudah lebih dulu gitu. Sekarang ya yang masih menjaga konsep pernikahan tradisional ya kan. Negara-negara Eropa Timur ya, sadly gitu. Western Europe sudah nggak ada. Swiss kan yang terakhir gitu. So ini kan balik lagi ya, itu bicara tentang divine calling ya. Ini tentang kehidupan keluarga. Bagaimana Tuhan itu juga dari tadi ya kita bicara tentang gospel, freedom of conscience, terus kemudian freedom of conscience yang memimpin kepada kepada pernikahan, terus dari pernikahan itu ini ada keturunan yang dihasilkan, terus kemudian bagaimana mendidik mereka di dalam jalan Tuhan ya, sehingga ada keturunan yang takut akan Allah ya, gereja juga bertumbuh, berkembang dan sebagainya, ada komunitas Kristen dan seterusnya ya. Ide might sound again a bit primitive gitu ya, mungkin saudara agak kecewa kok cuma gini tok gitu misalnya ya. Ya tapi hal yang sederhana yang sound klise ini ya sudah ini bukan nggak relevan loh sekarang gitu di Eropa misalnya gitu ya.
di Singapura. Apa ini istilahnya apa itu? Birth rate atau apa ya istilahnya ya? Di bawah 2 semuanya gitu, di bawah 2. Lalu terus kemudian ya keturunan-keturunan yang banyak ya yang dari agama lain gitu. Dari kepercayaan lain. Itu orang-orang so-called Kristen ya nggak terlalu tertarik dengan ini, dengan keturunan gitu. Ya gimana ini kayak begini? Again, kalau dari perspektifnya Luther ya dia akan mengatakan bukannya pernikahan itu untuk menghasilkan keturunan yang takut akan Allah, bisa mendidik anak-anak itu di dalam jalan Tuhan dan sebagainya. To certain extent, even Luther mengatakan dibandingkan dengan maintaining covenant of marriage itu jadi sekunder gitu ya, karena saking pentingnya ini apa keturunan ini gitu ya, orang-orang yang mesti dididik untuk takut akan Tuhan. Kita bisa kaitkan dengan pemuridan misalnya gitu ya, selain pemuridan di gereja, tapi pemuridan di keluarga gitu ya, for a very simple reason lah, kalau kita mau kontekstualisasi di dalam zaman sekarang gitu. Misalnya itu kita bicara pemuridan. Oke, anak-anak itu dia itu berapa persen sih sudah di dalam 1 minggu di gereja gitu? Berapa persen gitu? Gereja sama sekolah aja nggak bisa compete, betul kan ya? Gereja sama sekolah aja nggak bisa compete. Dia di sekolah jauh lebih banyak jamnya daripada di gereja kan ya? Jadi kita bisa expect yang seharusnya lebih melakukan pemuridan itu gereja atau sekolah kalau kita hitung secara kuantitas lah misalnya gitu ya. Terus sekolah dengan rumah itu misalnya, sekolah dengan di rumah. Ini kan juga persentasenya bagaimana? Ya hopefully anak kita bukan dari pagi sampai malam di sekolah terus pulang sudah capek tidur ngomong sama kita cuma beberapa patah kata saja gitu ya. Luther akan mengatakan ini saya apa waktu itu belum ada public school ya tentu saja gitu di dalam zaman ini apa Luther gitu. Tapi dia melihat berapa pentingnya gitu tanggung jawab daripada orang tua itu untuk ya memuridkan anak-anaknya, termasuk di dalamnya ya, karena ini penting untuk masa depan kekristenan. Yang paling bertanggung jawab itu siapa saya? Kalau kita boleh bandingkan di sini ya, kalau terpaksa harus bandingkan ya, itu keluarga, maksudnya dalam pengertian peran orang tua dan gereja. Saya bukan bilang gereja ya, tapi let's say pelayan-pelayan gereja, guru sekolah minggu, ya pendeta gitu maksudnya ya, pendeta, guru sekolah minggu itu perannya dibanding sama orang tua lebih besar mana untuk pendidikan anak? Sudah jelas jawabannya, saya pasti lebih besar orang tua gitu. Nah ini sekarang bagaimana? Nah sekarang kita bicara peran gereja. Gereja melakukan apa gitu untuk mempersiapkan ini mempersiapkan orang tua ini bisa mendidik anaknya di dalam jalan Tuhan gitu. Hal mana yang harus lebih dikerjakan mereka daripada gereja. Nah sekarang kan ya inilah misalnya pandemik gini aja, kalau kita bicara bagian hal ini ya saya di dalam pandemik itu beberapa waktu lalu nggak bisa sekolah minggu, belum bisa datang gitu kan ya, karena ke sekolah juga nggak bisa gitu. Terus gimana gitu, akhirnya mereka mesti sekolah minggunya mesti Zoom lagi. Lalu kita maunya orang tua kan yang harusnya itu mengajarkan cerita-cerita sekolah minggu kepada anak-anak. Tapi ya perlu diperlengkapi untuk ini karena nggak sedikit orang tua yang maunya sudahlah kasih saya klik video yang sudah beres saja, yang sudah ada guru-guru sekolah minggu sudah cerita, saya tinggal pencet satu tombol terus kemudian dia biasa di sana mendengarkan gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau kita boleh pikirkan itu tanggung jawabnya sebetulnya kan untuk orang tua ya, untuk ini bisa mendidik anak seperti itu. Pemuridannya bahkan melampaui apa yang bisa dikerjakan gereja. Nah, kalau mau balik lagi gereja, tanggung jawabnya ya mempersiapkan equip orang tua itu untuk bisa mendidik anak ini di dalam jalan Tuhan. Bahkan di dalam proporsi yang melampaui gereja. Karena memang gereja nggak bisa compete dengan itu gitu. Jamnya kan nggak banding sama sekali ya dengan kehadiran anak di rumah, dengan kehadiran anak di gereja. Kecuali saudara mau jadi gereja aneh, anak harus setiap hari minimum 4 jam ada di gereja setiap hari gitu misalnya. Kita jadi gereja aneh, ntar mirip sekte lagi gitu ya, bukan jadi kayak gereja beres akhirnya gitu. Ya baik, terima kasih Pak Billy. Ya.
Nanti Pak Billy akan ada kelanjutan Pak ya setelah ini, tapi sebelumnya akan ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Dan pengumumannya saya sampaikan di sini ya. Jadi bagi Anda yang merasa diberkati melalui pelayanan ini, yaitu melalui Shalom in Marriage, Anda bisa memberikan persembahan melalui cara ini. Anda bisa QR code atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang tertulis di sana. Ya, dan kemudian juga untuk bulan depan kita akan kembali mengadakan Shalom in Marriage ya. Tadi Pak Billy juga menyinggung kalimat dari Luther yang mengatakan bahwa seringkali pernikahan itu false ya, lalu menghasilkan cinta yang untuk diri sendiri. Nah, juga ketepatan di bulan depan pada Rabu 10 November jam 19 waktu Indonesia Barat juga akan ada seminar ini, yaitu menikahi pasangan yang narsistik. Ada 2 pembicara. Pembicaranya adalah pembicara yang masih narsis dan mantan narsis ya. Oke, dan Anda bisa mengikutinya di bulan depan. Dan kemudian juga masih berkaitan dengan reformasi untuk minggu depan pada hari Rabu. Kembali kita akan melihat Rabu 20 Oktober ini ada PA Gary Ngagel dan Graha Family. Dan temanya yaitu reformasi dan pengaruhnya hari ini. Secara khusus kita akan melihat tema Sola Scriptura, The Bible Tells Me So. Dan ini adalah satu judul yang diambil dari syair lagu Jesus Love Me This I Know, for the Bible Tells Me So. Dan mengapa Alkitab harus ada di dalam dunia dan apa dampaknya bagi dunia. Yang sebetulnya malam hari ini kita sedang bicarakan, yaitu mengenai pernikahan. Bahwa jika tidak ada reformasi, maka akan ada sesuatu yang mungkin bersifat legalistik yang di dalam pernikahan. Tadi Pak Billy juga sudah menyinggung apa yang dikatakan oleh Luther mengenai marriage and conscience. Ya, bagaimana seandainya reformasi tidak pernah ada, mungkin conscious kita akan marriage itu menjadi suatu perasaan bersalah. Mungkin seksualitas itu salah, lalu mengurus keluarga itu salah, lebih tinggi adalah mengurus Tuhan dan sebagainya. Maka melalui perenungan kita malam hari ini, kita bersyukur ya memiliki satu titik di dalam sejarah yang pada hari ini kita rasakan efeknya, yang kita merasa enak, tetapi sebelumnya itu berasal dari suatu pergumulan yang begitu sulitnya di masa lalu. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, dan nanti juga kita akan melihat beberapa pertanyaan, dan saya persilakan kembali untuk Pak Billy untuk menyampaikan mungkin materi yang masih akan disampaikan. Silakan Pak Billy. Ya, oke, kita lanjutkan ke ini ya, sesi 2 gitu. Ya, oke, tentang Luther sih masih ada beberapa yang lain, tapi saya pikir kita sedikit melirik ke ini ya, ke Calvin. Bahannya sih lebih sedikit di dalam hal ini. Ya, penekanan dari ini sih, dari apa itu, pikiran Calvin ya tentang marriage. Itu ada satu artikel diberikan judul Subjection and Companionship ya. Subjection and Companionship itu, jadi menurut penulisnya Lipscomb yang tulis namanya. French Reform Marriage itu ya dikarakteristik dengan 2 hal ini ya, satu subjection, terus kemudian companionship. Nah, ini yang di dalam hal ini kita bisa mengatakan Calvin itu mengembangkan lebih jauh dari Luther gitu ya. Dia mengambil dari Genesis ya, Genesis itu kalau saudara membaca di dalam tafsiran ya, tafsiran dari Genesis ini Genesis 2 ya, Genesis 2 ini di dalam ayat yang sebentar saya cari ayatnya yang dia ada bicara, bagian yang kita bisa highlight ya. Yaitu ayat ke-18 ya. Ayat ke-18 kita baca. Pak Gito bisa minta tolong bacakan ini apa Kejadian 2 ayat 18. Ayat terkenal. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Ya, jadi ini ayat kan klasik ya, saya banyak dikotbahkan di dalam ya holy matrimony, pernikahan dan sebagainya. Dan dari sini terus kemudian Calvin itu mengembangkan konsep ini ya, marriage as companionship ya. Dan ini bagian yang agak terlalu dibahas oleh Luther, at least di dalam tulisan-tulisannya ya. Kita nggak ngomong ini bisa ada dua gitu ya, maksudnya kehidupannya tentu kita nggak berani ngomong Luther itu nggak ada pengertian companionship sama sekali dalam pernikahannya, itu pasti nggak kebayang gitu ya. Tapi at least di dalam tulisan penanya yang keluar itu ya, itu bukan merupakan bagian yang kayaknya terlalu disoroti gitu oleh Luther. Kalau ada bagiannya sangat disoroti oleh Luther ya, itu tentang keturunan itu misalnya gitu ya. At least dalam bagian ini belakang gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam ini institute misalnya gitu ya, termasuk ada bagian tertentu yang bahas tentang marriage. Jadi dia mengatakan bahwa manusia ya manusia Adam itu diciptakan, manusia diciptakan itu bukan untuk menghidupi satu life of solitude ya, ini istilah yang dipakai solitude di sini maksudnya dalam pengertian kesendirian ya, tapi untuk enjoy a helpmeet for him. Nah, ini konsep yang penting ya untuk Calvin gitu. Jadi pernikahan itu apa ya? Pernikahan itu adalah tentang companionship. Dia strongly denied bahwa marriage itu dilihat purely hanya untuk prokreasi. Purely hanya untuk prokreasi atau sebagai remedy untuk avoid fornication gitu misalnya ya. Gak bisa dilihat seperti itu. Jadi sudah melihat di sini ya kan benar-benar historically ada perkembangan ya. Itu early Luther akan melihat pernikahan itu apa terutama remedy for avoiding fornication, bisa dikatakan seperti itu. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah berkembang lebih jauh ya dia melihat divine calling apa terutama gitu ya, prokreasi, termasuk juga dengan membesarkan anak di dalam jalan Tuhan ya, pemuridan dan sebagainya. Itu even di dalam tulisan Luther itu ya, anak itu it takes the whole village ya untuk membesarkan anak-anak, bukan cuma orang tua. Nah, ini konsep yang kalau boleh balik lagi sedikit ke Luther gitu ya. Ini konsep yang penting ya sebetulnya gitu. Sebetulnya di dalam liturgi baptisan kita itu ya. Tantangan itu bukan cuma diberikan kepada orang tua yang membaptiskan anak, tapi tantangan itu adalah untuk seluruh jemaat gitu. Jadi anak ini sekarang kan dibaptis itu kan berarti masuk into the family of God kan ya. Masuk into the household of God. Nah sekarang pertanyaan household of God, family of God, nah itu siapa? Ya sudah jelas satu jemaat itu, bukan cuma orang tuanya gitu kan ya. Baptisan kan isinya itu kan, ini orang yang tadinya di luar sekarang masuk ya, diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah ini siapa? Ya siapa lagi kalau bukan the whole jemaat gitu kan. So maka di dalam hal ini ya pengertian Luther itu tentang prokreasi, terus kemudian mendidik anak gitu ya, dan bukan cuma dimengerti secara eksklusivitas satu keluarga mendidik anak, tapi the whole congregation bertanggung jawab juga untuk mendidik anak ini. Itu satu bagian yang sudah jelas bukan bagian sekedar gitu ya. Kita nggak bisa bilang itu sekedar gitu. Tapi itu pun ya, itu pun menurut Calvin masih kurang gitu. Kalau kita mengerti, Calvin memang nggak memasukkan ini sih ya, prokreasi plus pendidikan anaknya. Dia cuma ngomong prokreasinya sih actually gitu. Kalau kita hanya mengerti pernikahan hanya sebatas avoiding fornication, terus kemudian hanya prokreasi gitu ya, itu nggak cukup itu. Bagi Luther, bagi Calvin, dia tidak ini melampaui Luther gitu ya. Woman atau perempuan itu diberikan sebagai inseparable companion untuk kehidupan seorang laki, dan bukan hanya di kamar di ranjangnya gitulah ibaratnya, bukan cuma di ranjangnya, tapi di dalam seluruh kehidupannya. So konsep companionship ini ya sangat menonjol di dalam pikiran Calvin gitu. Ini bagian yang perhaps kita bisa mengatakan bagian yang paling ditekankan lah gitu. Waktu
istrinya meninggal, Idlet de Boer itu meninggal, dia tulis surat kepada Vire, ya, dia tulis surat mengekspresikan ini ya dia punya grief gitu, dan dia mengatakan kalimat seperti ini. Mine is no common source of grief. I have been bereaved of the best companion of my life. Dia menyebut Idlet itu sebagai the best companion of his life, ya, menurut Calvin. Jadi dia mengerti istri itu terutama di dalam konteks companionship, ya, berdasarkan Genesis pasal yang kedua itu. Nah, tapi selain ini, selain companionship, dia juga menekankan konsep ini, ya, Pak, subjection, ya. Subjection perempuan. Nah, ini sudah itu untuk khususnya untuk dunia barat sekarang gitu, ya. Apalagi setelah muncul feminis dan seterusnya. Ini bisa termasuk bagian yang akan dianggap terlalu primitif lah, outdated lah, patriarkal dan sebagainya. Well, kita di kebudayaan timur kayaknya menikmati saja gitu, ya. Tapi again dengan persoalan abuse yang lain gitu. Maksudnya kadang-kadang begini ya, saya di dalam kebudayaan timur itu mengatakan kita ini alkitabiah, yaitu wanita itu mesti taat kepada suaminya gitu, ya. Tapi ternyata ini dipakai untuk suaminya bisa egois, semena-mena, nggak peduli, nggak mempedulikan istrinya, dan selfish dan sebagainya. Terus ya, Alkitab mengatakan seperti itu, wanita mesti tunduk kepada pria, ini bukan Alkitab, saya bukan gitu. Itu the corruption di dalam Eastern culture, kita mesti bilang jelas, ya. Itu adalah corruption di dalam kebudayaan timur. Itu bukan Alkitab. Alkitab nggak ngomong itu actually. Alkitab waktu mengatakan subjection dari woman kepada men, itu sama sekali nggak mendukung ini, ya, Pak, suami yang selfish, yang nggak mencintai istrinya, yang kurang mencintai istrinya dan sebagainya. Tentu bukan itu maksudnya. Gitu. So therefore, ya, kita juga ini, ya, jangan merasa kayak Alkitab di dalam hal ini kayaknya berpihak pada kebudayaan timur daripada berpihak kepada kebudayaan barat yang sudah diracuni oleh feminisme atau apa gitu. Saya pikir itu kalimat yang nggak bisa diterima, kalimat seperti ini gitu. Kita percaya pengertian subjection dari Eve kepada Adam ini, ya, ini something yang beautiful gitu. Something yang kita nggak boleh baca dari perspektif kebudayaan timur, tapi yang kita mesti bacanya itu di dalam konsep Alkitab sendiri gitu. Jadi bagi Calvin, itu Hawa itu tadinya itu subjek terhadap Adam bahkan sebelum the fall, ya, sebelum the fall. Nah, kalau saudara baca di dalam komentarnya, ya, again saya balik lagi ke ada beberapa kutipan yang kita bisa ini, ya, baca di dalam bagian ini gitu. Saya tunda sedikit, ya, kalau konteksnya agak sedikit lain. Tapi ini, ya, setelah fall, ya, setelah kejatuhan, ya, tadi kita bilang sebelum kejatuhan itu Hawa itu tadinya subjek kepada Adam gitu, ya, menaklukkan diri, tunduk kepada apa. Tapi setelah the fall, nah ini Calvin mengatakan terjadi involuntary servitude under man. Dosa itu mengakibatkan Hawa itu akhirnya, atau perempuan, ya, wanita itu nggak bisa lagi gitu, nggak bisa lagi untuk tunduk kepada suami dengan bahagia gitu, ya. Tunduknya itu jadi nggak rela gitu, sambil tunduk dengan tertekan, tunduk yang pahit gitu, ya. Mungkin masih bisa tunduk gitu, externally tunduk, tapi terus kemudian tunduknya itu sebetulnya itu embittered gitu, itu banyak menimbulkan kepahitan, ya. Nah, ini Calvin mengatakan ini dosa menyebabkan itu gitu. Padahal sebetulnya subjection itu can be something yang very beautiful, ya. Nah, kalau kita mengambil modelnya tentu saja ada subjection of the son to the father gitu, ya. Yesus waktu dia di dalam inkarnasi itu dia kan tunduk kepada Bapa, kan, ya. Dia submit kepada Bapa gitu. Jadi ini bukan sesuatu keterpaksaan, ya. Yesus nggak ada grudges gitu, nggak ada, kan.
Yesus nggak sakit hati kenapa diperlakukan seperti itu oleh Bapaknya, kan nggak ada sama sekali. Tapi the fall itu membuat itu terjadi. Jadi akhirnya sekarang instead of voluntary subjection, yang terjadi adalah involuntary servitude. Jadi apa saya ini ya, perhambaan yang involuntary. Dan ini terjadi kedua belah pihak, saya dari sisi perempuan gitu ya, jadinya kayak diperbudak. Terus laki yang juga jatuh dalam dosa kayaknya juga menikmati dengan memperbudak istri gitu. Sekali lagi ya saya, laki juga ikut menikmati dengan memperbudak istri. Jadi istri juga akhirnya memberi dirinya itu diperbudak. Jadi akhirnya nggak ada lagi cerita biblical subjection di sini ya. Waktu kita bicara tentang fall itu akhirnya merusak pernikahan itu. Calvin mengatakan bahwa ini bukan solely akibat daripada dosanya Adam gitu ya. Karena di dalam ciptaan mula-mula gitu, pada mulanya di situ ya, itu Hawa itu voluntarily, gently, dengan rela, dengan lemah lembut itu menundukkan diri kepada Adam. Bagian setelah terjadi dunia itu dicemari oleh dosa, yang terjadi dalam kehidupan pernikahan itu adalah ya ini nggak bisa terjadi beautiful companionship lagi, nggak bisa bicara lagi tentang beautiful subjection, tapi akhirnya menjadi satu tadi ya istilah yang dipakai involuntary servitude ya, perbudakan yang sebetulnya nggak membuat istri itu untuk tunduk dengan rela. Dari sisi suami ya karena dosa cenderung memperbudak istrinya ya. Dari sisi istri ya akhirnya nggak bisa keluar juga daripada perbudakan itu. Dan ini perlu penebusan, konsep ini perlu penebusan. Penebusannya jelas bukan dengan feminisme, bukan itu. Penebusannya itu jelas bukan dengan ya lu mesti memberontak dong gitu kan ya. Perempuan mesti memberontak gitu. Itu bukan ajaran Alkitab, saya bukan. Tapi ini bicaranya penebusannya itu dari involuntary servitude ya, perbudakan yang nggak rela. Ini mesti ditebus menjadi voluntary subjection. Karena pada mulanya itu ya, the story of original creation, itu yang terjadi adalah Hawa itu bisa menundukkan dirinya kepada Adam itu dengan rela gitu. Jadi saudara perhatikan ya, redemption-nya itu bukan dengan perempuan memberontak, nggak ada dukungan Alkitab ya, tapi bagaimana menghadirkan kembali beautiful ya voluntary subjection ya seperti terjadi sebelum dosa itu masuk. Nah di dalam pikiran Calvin ya ini nggak bisa dipisahkan dengan konsep marriage yang companionate ini ya, konsep marriage sebagai companionship ini ya, sebagai companionship apa sih bahasa Indonesia-nya ya? Agak susah ya terjemahan bahasa Indonesia ya. Companionship ya. Teman hidup mungkin. Apa ya, pertemanan hidup ya. Teman hidup, persahabatan, kebersamaan ya gitulah kira-kira ya nuansa. Marriage sebagai companionship itu nggak bisa tanpa ini ya, ordo gitu. Female subjection. Dan female subjection itu saya sudah sering sekali sih bahas ini saya di PA Wanita Gary Kelapa Gading ya saya. Itu female subjection itu jangan dimengerti sebagai sesuatu yang terus kita khususnya dari sisi wanita ya, sebagai sesuatu yang momok, horor, terus kemudian paranoid gitu ya. Female subjection itu good news gitu untuk female. Saya suka ambil ilustrasi seperti ini, saya. Itu kalau saudara ini misalnya bawa mobil ya, terus kemudian saudara nggak harus nyetir ya, ada yang nyetirin ya, itu kan berarti saudara silakan menikmati nggak nyetir gitu kan ya, saya. Harusnya kan good news kan ya, betul kan saya. Saudara misalnya naik mobil gitu, oke ya silakan duduk di samping ini ya, kamu nggak usah mimpin gitu. Kamu nggak usah nyetir gitu. Itu kan good news kan harusnya gitu. Kalau ditanggapi, memang lu pikir gue nggak bisa nyetir gitu misalnya. Memang cuma lu toh yang bisa nyetir gitu misalnya. Aneh ya, itu tanggapan yang aneh gitu. Ini kan supposedly good news kan ya.
subjection, saudara disetirin, itu good news gitu harusnya gitu. Tapi again ya, dosa itu membawa paranoia kayak begini gitu. Kenapa kok cuma lu yang ngatur? Kenapa kok selalu lu yang mimpin? Kenapa kok bukan saya nggak boleh mimpin? Ini tanggapan yang aneh, sudah. Tanggapan kayak gini ini tanggapan aneh gitu. Karena berarti ini subjection bukan dilihat sebagai sesuatu yang membebaskan, tapi perspektifnya itu masih perspektif involuntary servitude. Balik lagi, persis seperti yang dibilang Calvin kan ya. Again, kalau saya pakai ilustrasi yang sama, saudara dibawain mobil, saudara disetirin gitu ya, saudara merasa saudara diperbudak gitu. Kamu memperbudak saya dengan tidak memperbolehkan saya nyetir, kan aneh ya, saudara. Aneh loh ini. Saya diperbudak dengan harus duduk di sebelah kiri kayak begini, engkau sudah memperbudak saya. Ya ini paranoia namanya gitu. Orang good news kok ditanggapi sebagai sesuatu yang threatening kayak begini gitu kan, sebagai sesuatu yang kayak melukai gitu. Yaitu mental illness namanya gitu, maksudnya ini apa, dan dosa itu membawa mental illness ini, terus terang saja gitu ya. Mental illness di dalam pengertian apa? Ya ini saya nggak bicara mental illness di dalam pengertian literal ya, mental illness di dalam pengertian rohani maksudnya. Orang itu nggak melihat lagi story of subjection ini sebagai sesuatu yang membebaskan, good news, tapi dia sebagai sesuatu yang menginjak-injak gitu maksudnya. Aneh sekali gitu ya, aneh sekali. Itu saudara ibaratnya ini ya, apa, laki-laki mau bawain koper gitu ya, koper yang berat, terus laki-laki mau bawa, terus kemudian perempuan, memang lu pikir gue sendiri nggak bisa bawa koper gitu, cuma lu tau yang bisa bawa koper gitu misalnya, kan aneh ya, aneh loh ini. Aneh sekali gitu. Karena apa sih? Karena tugas memimpin itu korban sebetulnya gitu. Tugas memimpin itu adalah tugas pengorbanan gitu. Kalau ditanggapi dengan apa, abusing power lah, terus kemudian kamu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk punya opinion dan sebagainya, yaitu pandangan paranoid gitu. Makanya saya sekarang ini ya, setelah dosa masuk ya, ini apa, female subjection yang tadinya beautiful ini akhirnya menjadi sesuatu yang diayati secara involuntary servitude itu tadi gitu. Akhirnya bukan menjadi good news, tapi menjadi bad news untuk apa ya? Untuk para perempuan gitu. Dan juga untuk ini ya, untuk apa, laki-laki sama gitu dalam hal ini ya. Laki-laki yang dia nggak menjalankan perannya sebagai pemimpin yang mengasihi, yang lebih berkorban, yang lebih ya lebih berkorban, lebih nggak selfish gitu ya, itu ya nader kerusakan yang lain. Akhirnya bukan kepemimpinan Alkitab, tapi jadi bossy ya, jadi bossy ini gitu. Jadi model diktator ya, diktatorship akhirnya gitu. Dan kalau yang terjadi seperti ini dari perspektif wanita itu paranoid ya terhadap subjection, lalu terus kemudian dari perspektif pria itu menginjak-injak ya, apa ini ya, memperbudak. Ya bagaimana saya bicara companionship, itu bukan bicara tentang companionship lagi, itu bicara tentang tuan dan budak berarti gitu. Ada yang jadi tuan yang memperbudak dan ada yang hamba yang diperbudak gitu. Ceritanya bukan lagi cerita companionship, tapi cerita perbudakan. Saya benar-benar cerita perbudakan ini akhirnya ya, pernikahan sebagai perbudakan. Sekali lagi ya, saya di dalam pikiran Calvin itu companionship nggak bisa dipisahkan dari subjection. Tapi subjection di sini dimaksud adalah biblical subjection, bukan involuntary servitude tadi ya, bukan gitu. Tapi di dalam pengertian yang ya sebagai good news ya, baik dari perspektif laki-laki maupun juga perspektif wanita. Nah, bahwa ini ya saya, bahwa pernikahan itu terutama bukan sekedar remedy terhadap sin of lust gitu ya. Itu sudah bisa baca di dalam komentarnya Calvin Genesis 2 ayat 18, ada kalimat seperti ini ya saya. Saya kutip, they do not think that a wife was personally necessary for Adam because he was hitherto free from lust. Perhatikan ya. Jadi bukan karena sekedar supaya Adam itu free from lust. As if she had been given to him only for the companion of his chamber, and not rather that she might be the inseparable associate of his life. Ya.
Jadi sekali lagi ya, Calvin mengatakan wanita itu bukan hanya diberikan kepada Adam only for the companion of his chamber, maksudnya bukan hanya untuk apa ya, seks di atas ranjang gitulah sebenarnya ibaratnya gitu ya. Dan bukan lebih daripada itu, yaitu apa sih? Yaitu bahwa she might be the inseparable associate of his life. Jadi ini konsep inseparable associate atau inseparable companionship ya, ini atau companion ya. Ini penting sekali gitu untuk pikiran Calvin itu. Nah, kalau boleh balik lagi kepada Luther, Luther akan mengatakan ini ya, ada sih bagian ini ya, meskipun bukan poin utamanya. Dia akan bilang, perhatikan itu bahwa di dalam companion itu misalnya ya, itu bukan hanya bicara tentang sexual intimacy gitu ya, tapi juga bicara companionship di dalam aspek afektif. Nah, ini seperti kayak dia apa ya, sudah anticipating psikologi modern kan membicarakan tentang ini, tentang apa itu transference dan sebagainya gitu ya. Transference itu terjadi maksudnya dengan yang bukan pasangan gitu, yang bukan spouse ya, bukan istri, bukan suami. Itu terjadi kan seringkali mulainya itu melalui ini kan apa aspek afektif kan ya. Dari curhat, ada yang mendengarkan, ada shoulder to cry on gitu ya. Husband kok kayaknya very busy terus, nggak pernah bisa mengerti. Oh, ini ada laki-laki lain yang lebih bisa mengerti, atau pada sebaliknya ya, atau yang laki gitu ya. Ini istrinya kok marah-marah melulu gitu ya. Tapi kalau sama yang ini kok lebih sabar, lebih lemah lembut ya, lebih pengampun, lebih simpatik, lebih dan seterusnya. Akhirnya jatuh ke dalam perzinahan itu. So Luther itu mengatakan bahwa chastity itu apa, kemurnian ya. Chastity itu root ini apa ya, akarnya itu ya. Itu terutama adalah di dalam affectional life, Jadi how important ya saya hal ini gitu. Affectional life itu kalau nggak jalan ya, kalau itu nggak terjadi ya, itu alamat ya setelah itu bisa kacau gitu kehidupan seks. So, jangan underestimate ini apa affectional life gitu. Balik lagi kepada Calvin ya, waktu dia mengatakan tentang companionship gitu ya, companionship again itu sedikit merelativisasi sekedar urusan keintiman seks ya, bukan berarti seks ini nggak ada tempat, bukan, ada gitu. Tapi dia mau mengatakan companionship ini ya, jangan dimengerti hanya companionship di atas tempat tidur gitu, tapi lebih luas daripada itu gitu. Dan itu seharusnya terjadi sehingga ya sudah, kalau kita bisa teruskan ya, waktu katakanlah ini ya, apa itu sexual intimacy nggak bisa seperti dulu lagi waktu masih muda gitu ya, pelan-pelan menurun dan sebagainya. Ya kalau kita pakai dari perspektif Calvin ini nggak akan ada persoalan. Mengapa sih? Karena marriage kan bukan cuma sekedar urusan sexual intimacy gitu, tapi ada urusan companionship. Jadi ini sekaligus juga mempersiapkan untuk masuk ke dalam masa tua dan sebagainya ya. Itu ya sesuatu yang beautiful. Oke, jadi mungkin bahan saya sampai di sini. Silakan kalau sudah ada tanggapan lagi. Ini kali ini agak sedikit pendek dari tadi, tapi I think juga cukup. Baik, ya bagi Anda mungkin ingin bertanya, masih ada kesempatan bagi Anda untuk masuk ke Pigeonhole. Silakan, Anda masih bisa bertanya di link tersebut atau juga bisa melalui chat yang ada di Zoom ini. Ya ini sangat menarik ya, mirip seperti perkembangan teologi itu sendiri ya, bahwa Luther itu meruntuhkan, kemudian Calvin membangun. Jadi
Ya, apalagi kemudian saya senang sekali mendengar kalimat Pak Billy tadi, ini afeksi, ini menjadi satu antisipasi dari psikologi modern, sehingga itulah mengapa tujuan kita mengadakan seminar Shalom in Marriage ini yang berkaitan dengan reformasi, karena ternyata apa yang kita anggap modern zaman sekarang itu pernah ada dalam satu titik, itu diperjuangkan oleh seseorang, dan dalam bagian yang kedua ini adalah Calvin. Jadi kita melihat ada subjection tetapi bukan perbudakan, dan ada satu companionship, dan companionship itu bukanlah hanya teman tidur saja, tetapi juga di banyak kesempatan di dalam sebuah pernikahan. Dan kita melihat bahwa hal-hal ini menjadi semacam prinsip yang, wah, ya memang biasanya begitu, ya memang ya begitu harusnya, tetapi ternyata itu berasal dari sesuatu yang sulit sekali itu dapat dimengerti ratusan tahun sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Billy sudah memberikan begitu banyak. Kita mundur ke 500-an tahun ke belakang, tetapi ternyata 500 tahun ke belakang itu efeknya itu sampai hari ini. Dan kita bisa melihat ada satu berita baik, ada satu gospel, ada satu Injil ya di dalam pernikahan itu sendiri, bukan sekedar hanya melahirkan anak, tetapi juga ada afeksi, ada satu keindahan di dalamnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul Pak Billy. Wah, ini mungkin berkaitan Pak dengan buku Bapak ya. Pak Billy, bagaimana kita bisa tahu dengan jelas apakah, Pak Billy, mengapa ada, kalau memang pernikahan adalah berkat Tuhan, mengapa banyak air mata Pak di dalam pernikahan Pak? Mirip seperti buku Bapak ya. Karena hidup ini kan di dalam fallen world, ya pasti ada pernikahan. Yang nggak ada pernikahan itu nanti di sorga gitu. As long as kita Air mata, Pak. selalu ada air mata, bukan cuma di dalam pernikahan, di dalam semuanya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan gerejawi. Ada yang usulin saya ini apa? Ada setelah tulis itu nggak lama ada yang usulin saya tulis buku lagi Pak. Nah, air mata pendeta. Air mata pendeta. Air mata gembala sidang. Boleh juga sih tulis itu. Maksudnya in anything itu air mata. Karena saya bukan bilang nggak ada sukacitanya sama sekali ya. Ini tadi tafsir salah gitu ya. Sukacitanya juga banyak gitu. Cuma ini bicara dari perspektif ini ya Pak. Ya, pergumulannya dan sebagainya gitu. Ya. Baik Pak, juga ada pertanyaan berikutnya Pak. Ini mungkin berkaitan dengan sesi pertama tadi mengenai Luther. Pak Billy, bagaimana kita bisa tahu dengan jelas apakah jika kita dapat karunia selibat atau menikah untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Ya, salah satunya itu ya. Maksudnya ini jawaban might sound cliche, Pak, tapi again, kita ada kebutuhan ini ya, Pak. Kebutuhan seks kita bisa menguasai dengan pertolongan Tuhan. Kita ada gift nggak untuk itu gitu? Atau kita jatuh terus bolak-balik, ya sudahlah menikah lah. Paulus kan mengatakan daripada kamu hangus karena hawa nafsu kan lebih baik menikah. Itu salah satu yang paling sederhana sebetulnya gitu ya. Kalau kita nggak ada kekuatan untuk kontrol gitu, ini apa? Luther even bilang itu, khususnya di dalam konteks untuk orang yang ini ya, yang memang mesti menikah, dia bilang itu kebutuhan itu tuh sangat bisa di compare dengan ya kita perlu ada apa ya, ini semacam natural instinct bahkan gitu ya. Jadi dia membahasnya itu benar-benar biologis secara ya vulgar. Kita itu di dalam hidup juga perlu makan, perlu berak, perlu kencing gitu ya. Ya perlu seks juga. I mean as simple as that itu pembahasannya Luther gitu. Jadi itu sudah natural instinct yang setiap orang itu ya akan ada itu, kecuali ya orang yang memang diberikan karunia untuk selibat, dia akan diberikan kekuatan khusus untuk apa ya, mungkin nggak harus di dalam pengertian dia nggak ada nafsu sama sekali ya, bukan, tapi dia benar-benar ada self control yang exceptional gitu lah untuk hal ini gitu. Tapi kalau nggak ada itu ya dia mesti menikah dong gitu, ada. Nah, aspek yang lain tentu saja adalah ini ya, apa ya, ini bicara mungkin bukan tentang karunia ya, mungkin saya nggak direct jawab pertanyaan, tapi dalam arti ini sih, dalam arti kesiapan ya, atau waktu yang tepat gitu. Kalau kita sudah siap menikah ya berarti siap melayani, membagi gitu ya. Kalau kita masih mau dimengerti gitu ya, terus apa itu cenderung menjadikan orang lain untuk mengisi kekosongan saya yang saya sendiri nggak bisa beres dengan diri sendiri gitu. Kalau kita baca Alkitab, ini saya bahas ini ya Pak, dari Alkitab ya, bukan dari Luther atau Calvin gitu. Adam itu sebelum dipertemukan dengan Hawa kan dia disuruh apa itu memosisikan dirinya di hadapan
ciptaan yang lebih rendah gitu. Dia mesti kasih nama semua ciptaan yang lebih rendah di sini, di sini, di sini. Itu berarti Adam itu bukan companionship-nya sama mereka. Kalau pinjam istilah Calvin, Adam itu menafsir ini apa? Menafsir ke bawah, seperti Adam namanya diberikan oleh Allah. Adam memberikan nama, ya. Adam seperti Allah terhadap binatang-binatang, tanda kutip lah Allahnya gitu. Adam itu berfungsi seperti Allah terhadap ciptaan yang lebih rendah karena dia memberikan nama kepada apa ini binatang-binatang gitu. So urusan itu mesti beres gitu. Kalau itu nggak beres gitu, Adam masih apa ya? Nggak beres pemusisiannya dengan ciptaan yang lebih rendah, ya perjumpaannya dengan Hawa akan kacau balau gitu. Nah, ini kan problem ya pernikahan modern gitu. Sendiri aja nggak beres gitu. Sendiri aja apalah cengeng, nggak bisa selalu abusive terhadap orang lain, selalu ya gitulah. Ntar waktu masuk orang lain di dalam kehidupannya, dia akan cenderung instrumentalizing pasti gitu, instrumentalizing others gitu. Karena dia sendiri ada persoalan, dia sendiri belum beres. Susah ya untuk masuk pernikahan di dalam hal ini gitu. Lebih baik jangan menikah dulu. Tapi ini lebih persoalan bukan menjawab pertanyaan selibacy atau tidak ya, tapi apakah sudah siap menikah atau belum siap menikah gitu maksudnya. Ya, ini pertanyaan berikutnya Pak berkaitan dengan pelayanan Pak. Bagaimana bisa menyatukan keluarga dan pelayanan tanpa bersaing satu sama lain? Karena selama ini sering ada pandangan mengutamakan keluarga berarti kurang serius dalam pelayanan. Iya. Kata kunci kita mesti jujur lah. Saya percaya ada saat-saat di mana kita mesti mengorbankan keluarga untuk gereja. Saya nggak pakai istilah Tuhan ya. Kalau Tuhan itu sudah pasti gitu, kita nggak usah ngomong lagi gitu ya. Tuhan itu selalu fokus lah untuk apapun, untuk gereja pun fokusnya juga adalah Tuhan dan bukan gereja, tapi Tuhan. Sudah jarang ya dengar kalimat ini ya. Bukan gereja tapi Tuhan gitu. Saudara lebih sering dengar bukan family tapi Tuhan. Sebetulnya bisa kalimat yang sama, bukan gereja tapi Tuhan gitu. Maksudnya gereja itu bukan Tuhan, gereja tetap bukan Tuhan. Itu mesti clear ya bagian ini. So kita nggak ngomong tentang Tuhan lah dalam hal ini ya, tapi tentang gereja gitu ya, family, terus ada pekerjaan ya, ada macam ini ya, tugas tetangga lah sebagai warga negara, macam-macam gitu ya. Tapi kita dua aja lah, antara gereja sama family gitu. Akan ada waktu di mana saudara mesti mengorbankan keluarga itu demi pelayanan gereja. Ada waktu di mana saudara itu mengorbankan gereja demi pelayanan keluarga. Dan ini nggak pernah statis ya. Ini setiap kali itu berubah terus gitu. Setiap kali itu akan ada seninya sendiri untuk saudara punya kepekaan bagaimana saya mesti apa gitu. Ada saat saudara mengorbankan keluarga untuk teman dekat gitu ya, yang lagi urgent misalnya gitu ya. Ada saat saudara mengorbankan teman dekat untuk keluarga. Saudara minta tolong teman justru untuk bantuin juga secara keluarga ada masalah, misalnya sakit atau apa gitu. Ini kan sesuatu yang lincah ya harusnya terjadi. Rumusannya bagaimana? Nggak ada rumusannya. Setiap hari mesti bergumul anew, bergumul selalu baru setiap pagi. Ini hari ini sekarang fokusnya di mana? Ini balancingnya itu setiap hari itu pindah-pindah gitu. Dan kita mesti jujur di hadapan Tuhan gitu. Jangan gini saya di dalam Alkitab ya saya kita baca Abraham kan masih mempersembahkan Ishak ya, itu definitif penyangkalan keluarga kan ya. Jangan mengeksklud bagian firman Tuhan itu. Terus dengan mengatakan nggak ada lah ya namanya melayani Tuhan tuh nggak pernah mengorbankan keluarga. Coba baca lagi bagian itu deh. Coba deh baca lagi itu bagian itu. Abraham tuh diminta Ishak itu jelas sekali pengorbanan keluarga. Mau ditafsir gimana gitu? Reform Western susah kayaknya menafsir bagian ini karena buat mereka itu family yang number one gitu ya. Tapi di dalam ayat-ayat tertentu ada bagian seperti itu gitu, di mana kita mesti mengorbankan keluarga, indeed literally. Tapi perhatikan juga ada perkataan Yesus terhadap orang Farisi, ya orang Farisi yang mengatakan, oh saya nggak ada lagi orang Farisi bicara kepada orang tuanya, nggak ada lagi uang untuk memelihara kamu, karena semuanya sudah dipersembahkan untuk bait Allah. Waduh, saya tinggi sekali kalimatnya gitu. Yesus bilang, kamu munafik. Kamu munafik. Maksudnya Yesus mau bilang, itu orang tua lu itu kan harusnya kamu yang merawat kan. Itu sebagai message-nya gitu. Tapi kamu bilang nggak ada lagi ya, sudah diserahkan semuanya itu bait Allah gitu. Jadi saya nggak usah lagi merawat orang tua gitu. Yesus mengatakan sebagai itu kemunafikan loh. Itu kemunafikan. Itu bagian harusnya tanggung jawab keluarga yang harusnya dikerjakan tapi dineglect. Atas nama bait Allah lagi gitu ya. Yesus nggak terima ini nggak menerima excuse itu gitu. Karena itu bohong kok sebetulnya gitu. Itu nggak jujur gitu.
itu nggak ada tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi dua-dua ini ada gitu. Satu sisi terlalu attach dengan keluarga sampai cenderung menjadikan keluarga jadi berhala. Itu ada dikritik ya. Sisi yang lain nggak responsibel terhadap keluarga ya. Dan juga dikritik gitu. Dan juga perlu pertobatan ya kalau orang nggak melakukan tanggung jawab keluarganya gitu. Sorry, nggak ada suara ya. Saya hilang suara. Kenapa ya? Oh. Ya, baik. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi, kalau memang ya marriage adalah arena untuk enacting gospel, maka kita bisa lihat hal itu sebagai pelayanan kepada Tuhan kah? Jadi, tidak akan ada dikotomi antara kehidupan berkeluarga dan pelayanan kepada Tuhan. Ini pertanyaannya, Pak. Saya sudah jawab ya di jawaban sebelumnya tadi. Again, balik lagi lah pengulangan kalimat. Ada ayat-ayat gini. Kita gimana ya? Kita kadang-kadang gini loh, atas nama teologi reformasi, reformatoris, teologi reform, kita bilang ya kalimat-kalimat memilih kayak gini ya. Nggak ada dikotomi, nggak ada apa, kita nggak harus memilih dan sebagainya. Saudara, saya katakan sekali lagi ya, di dalam Alkitab itu ada saat di mana kita harus memilih gitu. Maksudnya yaitu waktu di mana kita memang indeed mesti mengorbankan keluarga. Saudara jangan exclude bagian ayat-ayat seperti itu gitu. Itu kita ntar jadi, maaf ya, ini mungkin nggak berniat rasis ya, tapi ini oke lah, agak stereotyping. Ini reform Barat gitu. Reform Barat ya, model ini kayak gini ya, nggak semuanya keluarga gitu, keluarga number one gitu. Which is reform Timur mungkin ya, mungkin keluarga selalu disangkal, dibuang, di-neglect, di-ignore dan sebagainya. Terlalu dekat sama keluarga, traveling sama keluarga itu dosa lu dan sebagainya gitu. Ini another problem lah kayak gini nih, another persoalan ini. Satunya ke kanan, satunya ke kiri gitu ya. Again ya, balik kepada Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu ada saat di mana kita melayani Tuhan itu dengan melayani keluarga. Betul. Dan di mana nggak ada dikotomi. Di dalam Alkitab ada saat di mana yang namanya melayani Tuhan, itu saudara mesti mengorbankan keluarga. Jangan bilang nggak ada ya bagian ini gitu. Kalau saudara bilang bagian ini nggak ada, karena kita sudah ideological itu. Itu bukan Alkitab, itu sudah ideologi. Teologi keluarga ala reform Barat gitu, misalnya gitu. Atau ideologi ala reform Timur, yang lain lagi gitu ya. Itu dua-duanya ideologi, itu bukan teologi Alkitab. Teologi Alkitab itu lincah, teologi Alkitab itu nggak bisa dipaksa masuk ke dalam satu lemari gitu misalnya ya. Either anti keluarga atau pro keluarga. Alkitab nggak mau digituin, nggak bisa digituin. Kita mesti tahu saatnya di mana kita menyangkal keluarga, di mana kita for keluarga. Dua-duanya ada gitu. Yesus pun juga ada saat-saat di mana dia juga ini kan for keluarga gitu ya, dan di mana dia mengatakan kalimat siapakah keluargaku, siapakah ibuku. Nah itu loh, saya coba baca lagi bagian itu. Itu kan bukan bagian yang bisa ditafsir untuk for keluarga, itu bagiannya justru relativizing keluarga justru gitu. Atau memperluas konsep keluarga gitu kan maksudnya di dalam hal ini. So be fair lah ini ya terhadap Alkitab gitu. Biarkan Alkitab berbicara di dalam kelimpahannya. Jangan untuk mendukung ideologi kita, whether ideologi Timur atau ideologi Barat, itu nggak fair. Jadi pembicaraan Alkitab, pembacaan Alkitab yang seperti itu tuh nggak fair gitu. Baik, Pak Billy. Wah, sebetulnya panjang sekali ya kalau kita mau bicara, ini baru sampai Calvin ya. Belum ke tokoh-tokoh berikutnya gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa sadar ya betapa reformasi itu menjadi satu titik yang sangat penting sekali di dalam begitu banyak hal, termasuk dalam konteks kita hari ini dalam mengenai pernikahan. Jadi ternyata teologi reform itu juga mengantisipasi apa yang sekarang kita sebut sebagai zaman modern. Jadi kita bersyukur sekali kita dibawa untuk ke 500-an tahun sebelumnya, dan dalam perjalanannya kita melihat bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Apa yang kita sekarang terang benderang melihatnya, sebetulnya itu berasal dari sebuah proses yang begitu panjang. Terima kasih banyak Pak Billy sudah memberikan kepada kita begitu banyak pengertian yang mungkin bagi beberapa orang masih perlu diproses untuk berpikir lagi, ulang lagi, dan seterusnya. Dan bersyukur ini direkam di YouTube, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya kembali di YouTube. Baik Pak Billy, kita akan segera mengakhiri.
untuk acara kita malam hari ini. Dan mungkin Pak Billy bisa memberikan satu kesimpulan singkat, Pak, untuk perbincangan kita malam hari ini, dan nanti Bapak Pendeta Aludin akan menutup kita di dalam doa. Saya persilakan kesimpulan singkatnya, Pak Billy. Saya nggak prepare loh untuk kesimpulan singkat kayak gini. Saya khawatir entah mereduksi seluruh pembicaraan. Ya udahlah, kalau saudara ini ada bagian yang kurang jelas, dengerin lagi aja di YouTube lah pelan-pelan. Iya. Saya khawatir dengan bikin kesimpulan, ntar malah bikin reduksi yang kita ngomong gitu ya. Ini apa? Ya, good. Kesimpulannya adalah, saudara, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan semuanya itu ya, dan cintailah sesama manusia. Dan salah satu sesama itu ya istrimu, anakmu ya, tapi sesama artinya juga keluarga lain itu juga sesamamu gitu. Itu juga keluarga. So ya, balik lagi lah ke double commandment of love itu kesimpulannya. Baik, thank you Pak Billy. Baik Pak Aludin, silakan menutup di dalam doa. Ya, kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur untuk Shalom in Marriage pada malam ini Tuhan. Kami menyadari betapa begitu rumit dan bergumulnya banyak pasangan di dalam bagaimana mereka boleh mengambil peranan sebagai suami dan istri, dan bagaimana mereka boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu yang memberikan kepada setiap pasangan dan keluarga pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan kami bersyukur untuk malam ini sekali lagi kami bersama-sama boleh belajar, dan kami berdoa juga untuk pelayanan Pendeta Billy, biarlah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang senantiasa boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga untuk para peserta, kami berdoa untuk rumah tangga juga yang sedang bergumul, biar Tuhan yang memberikan pertolongan, dan juga bagi mereka yang mengharapkan ada jawaban daripada Tuhan dalam pergumulan mereka, biar Tuhan yang memberikan mereka jawaban pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan serahkan untuk acara pada bulan yang berikutnya, biarlah Tuhan yang senantiasa membentuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.